Tinggal beberapa menit lagi acara kita mulai. Kita juga live di YouTube, kemudian juga di Facebook. YouTube Bakaba Channel, kemudian Facebook Sumber Time. Baru 14 orang. Tadi mungkin selesai sholat tarawih, sholat isya, kita sudah selesai berzikir, kemudian kita lanjutkan dengan berfikir. Mudah-mudahan kelengkapan fikir dan zikir sehingga realitas apa yang kita hadapi bisa kita pertimbangkan secara cerdas dalam batin kita masing-masing. Selamat datang Pak Said Amin. Selamat bergabung. Ada 14 orang. Selamat bergabung Ibu Monica. Baru 15 orang. Silakan bisa sambil menunggu saudara kita yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah sudah 17 orang kita yang hadir. Selamat bergabung Pak Joni. Pak Joni.
Halo. Assalamualaikum, Buya Sopwan Karim sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Buya Sopwan Karim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah 26 orang kita bergabung dalam diskusi malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat, Buya? Alhamdulillah, sehat. Selamat bergabung Ibu Jusni Darusin. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ini maaf, ada Bapak Ibu yang nomor HP, jadi kita tidak bisa menyebutkan untuk nama beliau untuk menyapa. Selamat bergabung Bapak Melvi Abra dari Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Kemudian Pak Asro Sikumbang. Pak Andiko, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, setelah Buya Gus Rizal Gazahar bergabung, kemudian Pak Emeraldi Catra bergabung, acara kita lanjutkan. Selamat bergabung Bapak Budi dari BPR Al-Makmur. Ini mohon maaf, selamat bergabung Bapak yang HP-nya Huawei P20 Pro. Nggak ada namanya Pak, jadi nggak bisa disebut. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Emeraldi Catra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Pak M. Ya, Pak Iwan.
Kita menunggu Buya, Gus Rizal. Selamat bergabung Pak Rahmat Hidayat. Selamat bergabung Pak Januari Didi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Buya Gus Rizal sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama, para ustadz, para mubalik, dan saudara-saudara pecinta Sumatera Barat. Alhamdulillah pada malam ini kita diskusi bersama-sama dengan para tokohnya. Kita berdiskusi tidak mencari salah, tetapi mencari bagaimana yang terbaik dalam rangka menyelamatkan masyarakat ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI Sumatera Barat, kemudian Bapak Dr. Emeraldi Catra, dosen FISIP UNAN, kemudian Bapak Dr. Wendra Yunaldi, dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah, kemudian juga hadir bersama kita Buya Sofwan Karim, alhamdulillah pada malam ini, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama yang bergabung dalam diskusi pada malam ini. Pada intinya, sebagaimana tema yang sudah di-share kepada kita bersama, yaitu dalam Bakaba Forum ini mencoba mengangkat tema mencegah pandemi COVID-19 dengan pendekatan local wisdom. Artinya, sesuai dengan kultur dan kebudayaan Indonesia yang beragam, maka sebenarnya kearifan lokal itu menjadi kekuatan, modal bagi bangsa ini untuk menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat nasional. Pengalaman sudah membuktikan kepada kita bagaimana bangsa ini berhasil mengusir penjajah, menyelamatkan umat dari segala tekanan dan upaya-upaya yang tidak benar dengan melalui kekuatan yang dimiliki oleh bangsa ini. Baik, untuk diskusi ini kepada masing-masing narasumber kita beri waktu 10 menit. Kemudian setelah itu saya buka floor kepada anggota Bakaba Forum yang hadir pada malam ini dengan tema sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kita mencoba mengungkap bagaimana kekuatan local wisdom khususnya di Sumatera Barat kita diskusikan pada malam ini sehingga kita bisa membantu pemerintah terkait dengan upaya mencegah COVID-19 ini semakin marak di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita kasihan dengan kondisi yang terjadi dewasa ini, bagaimana ekonomi, kemudian kesejahteraan spiritual masyarakat kita juga terganggu dengan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk yang pertama,
Bapak Dr. Emerald Catra, pakar komunikasi yang tidak asing lagi di Sumatera Barat. Kita minta tanggapan dan pandangan beliau sebagai pembuka diskusi awal nih. Kepada Pak Emerald Catra kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Yang Mulia Buya Gus Zahar, Bapak Dr. Wendra Yunaldi yang telah mengundang saya ke sini, Pak Iwan juga, Bang Sofwan, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu sekalian, karena pertama saya harus minta maaf dulu kalau nanti dalam pembicaraan ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Biasalah dalam kondisi pandemi ini karena terlalu banyak di rumah, barangkali tingkat stres kita menjadi lebih tinggi. Begitu kan Pak Abdullah Kusairi? Nah, saya tadinya mau agak sedikit bergaya-gaya lapau saja, tapi karena disebut-sebut atribut macam-macam, terpaksa saya juga harus menyesuaikan diri dengan mulai sebuah ilustrasi dulu. Saya pernah 3,5 tahun bekerja di sebuah nagari di 50 kota yang cukup jauh dari kota Padang, namanya Mae. Di Mae itu, kalau pesta, itu pestanya selalu makan bajamba. Tidak ada pesta yang tidak makan bajamba di situ. Makan bajamba itu kita harus bayar. Kita harus bayar, dan bayarannya itu senilai 1 kilo, seharga 1 kilogram ikan. Jadi kalau harga 1 kilo ikan di pasar 10.000, kita harus bayar 10.000. Kalau 15.000 kita harus bayar, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi harus sebanyak itu. Nah, kemudian setelah kita makan sama-sama, itu semua semua dihitung sebagai infak dan disebutkan inilah infak yang kami terima pada hari ini. Begitu kata tuan rumah. Jadi betapapun kayanya orang di Mae, pestanya pasti seperti itu. Atau betapapun miskinnya, pestanya seperti itu. Nah, inilah kearifan lokal. Dan ini kalau kita tanya sejak kapan tradisi ini dimulai, orang Mae itu tidak ada yang tahu lagi. Ini sudah kita warisi turun-temurun seperti ini. Inilah yang disebut kearifan lokal. Bagaimana mengatasi jurang antara kaya dan miskin di dalam satu persoalan, pesta. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mae, jangan heran melihat sepeda motor berdiri di mana saja, itu tidak dikunci. Kuncinya kegantung di situ, dan orangnya entah di mana. Dan tidak ada motor yang hilang. Begitu mereka menjaga keamanan di negerinya itu. Jadi tidak ada rumah, tidak dikunci juga tidak apa-apa. Saya 3,5 tahun taruh mobil di pinggir jalan, tidak pernah diganggu orang. Nah, inilah contoh kearifan lokal di satu tempat di Sumatera Barat. Nah, sekarang kita mau coba dengan pendekatan yang lebih akademis lagi. Sebetulnya apa sih sebenarnya kearifan lokal? Kearifan lokal itu adalah turunan dari budaya. Adalah kearifan lokal Minang. Kalau budaya Sunda, turunannya adalah kearifan lokal Sunda. Budaya menjelaskan sisi-sisi abstrak dari sebuah pemikiran yang diterima secara kolektif atau diproduksi secara kolektif oleh sebuah suku bangsa dan kemudian diturunkan ke dalam bentuk praktis, teknis, dan konkret. Itulah yang disebut kearifan lokal. Jadi kalau budayanya misalnya seperti di Minang, solidaritas misalnya, atau kebersamaan, maka bentuk praktisnya itu adalah kita buat rumah gadang, kita tinggal sama-sama di situ. Kalau dalam nilai budayanya adalah saciok bayam sadanciang mbak basi, maka salah satu bentuknya adalah pesta seperti tadi, ya, pesta yang tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin. Semuanya bisa merasakan hal yang sama. Nah, jadi sebenarnya kearifan lokal itu ekuivalen dengan
tradisi. Tapi karena istilah kearifan lokal ini lagi sedang ngetren, kita lebih suka menggunakan istilah kearifan lokal daripada tradisi. Istilah ini relatif baru ya, baru sekitar tahun 96 ke sini ketika orang melihat kearifan lokal sangat berguna untuk mengatasi masalah bencana dan pemeliharaan lingkungan. Dan sekarang muncul lagi istilah ini ketika pandemi COVID-19. Intinya dari budaya maupun kearifan lokal itu adalah kesepakatan kolektif. Jadi kesepakatan kolektif. Kalau tidak ada kesepakatan kolektif, itu tidak bisa dikatakan sebagai kearifan lokal. Tidak bisa disebut sebagai local wisdom. Tapi mungkin lebih tepat dikatakan sebagai local knowledge. Nah, local knowledge ini istilah yang dipakai pertama kali oleh Clifford Geertz tahun 83 dan karena dia menulis sebuah buku namanya Local Knowledge. Local knowledge tidak memerlukan kesepakatan kolektif. Kalau misalnya ada sekolah baru di Pariaman, itu adalah local knowledge. Tapi kalau itu disebut sebagai local wisdom, dia kehilangan satu syarat, yaitu kesepakatan kolektif. Nah, kesepakatan kolektif, karena dia merupakan sebuah kesepakatan kolektif, maka di dalam local wisdom itu atau kearifan lokal itu tidak ada lagi perdebatan. Semua orang menerima, semua orang menerimanya sebagai sesuatu yang layak untuk diteruskan dari satu generasi ke generasi. Nah, jadi satu unsur lagi dari local wisdom adalah dia memiliki dia diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, kalau kita bagi-bagi banyak sekali bentuknya dari kearifan lokal itu, ada yang bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu kalau ada koperasi suku atau apa segala macam yang diwariskan turun-temurun, itu semacam itu local wisdom atau kearifan lokal. Keamanan misalnya, dalam bidang keamanan, saya tidak tahu sekarang kalau dulu di Minangkabau ini ada namanya Dubalang. Ya. Sekarang sudah tidak kita dengar lagi Dubalang itu. Di Bali masih ada pecalang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Pengobatan, nah ini mungkin yang paling relevan dengan pembicaraan kita dengan COVID-19. Saya melihat tidak ada lagi kearifan lokal kita di bidang pengobatan yang bisa kompatibel ya dengan pengobatan modern. Karena prinsip pengobatan di Minangkabau ini itu berbeda sekali dengan prinsip pengobatan Barat. Pengobatan Barat sangat rasional dan empiris, tapi pengobatan di Minangkabau berbau mistik. Bakar kemenyan, pakai kain putih kabuang, pakai penjahit, benang 7 helai, benang 7 warna, apalagi 5 purui, 5 segala macam. Dan kemudian ada juga manto atau cepat-cepat baru. Nah ini tidak kompatibel sama sekali dengan metode pengobatan modern, ya, pengobatan melalui pengobatan medis yang kita kenal. Dan jangan coba-coba menyodorkan sistem tradisional ini ke dunia medis untuk ikut menyelesaikan masalah COVID-19. Akan ditolak mentah-mentah. Ya, karena itu tidak rasional, karena itu tidak teruji secara klinis dan sebagainya. Nah, banyak lagi sebenarnya yang bisa kita identifikasi tentang kearifan lokal ini. Ada juga menyangkut masalah struktur masyarakat, ya. Ada juga masalah saling bantu. Dulu ada namanya Rangkiang Sitenggang Lapa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Rangkiang itu memang khusus isinya untuk membantu orang yang sangat kesulitan pangan. Barangkali ini catatan bagi kita, mungkin juga suatu ketika kita harus bangun lagi ini. Kemudian kearifan lokal di bidang kepemilikan, di Minangkabau itu kepemilikan itu ya kolektif, ya tidak individual yang lebih banyak, dan banyak lagi, termasuk juga pesta tadi. Nah, kemudian masalah kita apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan kearifan lokal? Bukan habis tidak, tapi tinggal sedikit saja, dan itu pun tidak merata. Di satu negara misalnya ada kearifan lokal bidang keagamaan, tapi di bidang lain tidak ada.
Satu negari mungkin masih ada kearifan lokal di bidang pemukiman misalnya, tapi di tempat lain tidak ada. Kearifan lokal yang lain tidak ada, atau tidak ada sama sekali. Nah, kita yakin bahwa kebersamaan ini yang merupakan budaya Minangkabau, ya banyak sekali itu mamangan-mamangannya yang mengatakan tentang solidaritas itu. Kalurah ke Bukit sama Mandaki, Kalurah sama Manurun, apalagi tadi saya sudah sebutkan Saciok Bayam Sadanciang Mbak Basi, Barek sama di Piku, Ringan sama di Jinjiang dan segala macam. Itu nilai budaya, itu nilai-nilai abstraksi yang disepakati secara bersama-sama. Tapi bentuk konkretnya sudah tidak kita lihat lagi. Ya, bentuk konkret itu artinya kearifan lokalnya tidak banyak lagi kita lihat. Nah, saya melihat bahwa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita membutuhkan kebersamaan, kita membutuhkan kerjasama, kita butuh harga menghargai gitu ya di antara sesama kita. Supaya apa? Supaya kita punya batin, kualitas tubuh kita meningkat. Kemudian juga kita bisa menyelesaikan masalah ekonomi secara bersama-sama. Sekarang banyak orang tidak bisa keluar dari makan. Nah, dengan kebersamaan itu sangat mungkin kita membantu. Jadi ada saling membantu. Saya melihat COVID-19 ini tidak semata-mata wabah, tapi dia juga merupakan momentum bagi kita. Untuk apa? Untuk menyadari betapa rapuhnya kita selama ini. Betapa kita abai terhadap budaya kita, sehingga ketika kita membutuhkan itu, ternyata punya kita sudah hilang. Kita tidak punya lagi. Atau yang masih punya, tapi sudah tidak relevan lagi dengan keadaan. Nah, dengan demikian, maka COVID-19 ini adalah juga momentum bagi kita untuk membangun diri kita kembali. Jadi saya tidak terlalu berharap latah-latahan ikut berharap dengan kearifan lokal yang ada sekarang ini. Tidak, karena dia sudah sedikit sekali, ibarat baterai ini sudah tinggal satu kotak lagi gitu ya. Masih ada tapi sedikit. Tidak bisa lagi mendrive kegiatan yang lebih besar. Tapi kita punya harapan untuk membuatnya kembali. Bisa dibangun oleh setiap generasi dan bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, sekarang tentu kita harus kembali kepada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kolektif. Kita harus sepakat secara kolektif, secara bersama-sama, dan menjadikan itu sebagai pegangan hidup kita, ya, dalam mengatasi masalah yang juga kita hadapi bersama. Artinya intinya dari konsep local wisdom Minangkabau ini menurut Pak M, terakhir gimana Pak M? Ya itu yang saya sebut tadi. Ini bagian penutupnya. Intinya adalah kesepakatan kolektif. Ya, itu yang harus kita bangun Pak Iwan. Kesepakatan kolektif itu. Nah ini saya tekankan ini supaya kita tidak asal sebut kearifan lokal saja. Padahal sebetulnya bukan kearifan lokal yang sedang kita sebut, tapi kearifan kearifan pemerintah lokal mungkin seperti itu. Jadi oke, terima kasih Pak M. Mungkin baik, terima kasih. Untuk waktu Pak M cukup. Terima kasih. Cukup menarik. Intinya adalah kesepakatan dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak M. Selanjutnya kita minta kepada Buya Agus Rizal Gazahar menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik diskusi kita pada malam ini. Silakan Buya, karena menarik juga ada surat dari MUI ini yang beredar di masyarakat, kemudian itu ditarik lagi, diminta oleh Buya untuk ditarik karena tidak menjadi konsumsi publik. Silakan Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin dan hadirat yang terlibat di dalam majelis, ini majelis virtual ya, yang saya muliakan, dan pembicara tadi Pak Emeraldi Catra yang saya hormati. Ketika kita berbicara tentang menghadapi
atau menanggulangi wabah yang sedang menimpa kita, kemudian kita kaitkan dengan tadi istilahnya ada kearifan lokal, atau di dalam bahasa agama dan adat dari suatu masyarakat yang bisa potensinya dipergunakan untuk itu, saya mencoba merumuskan apa yang menjadi keunggulan dari adat Minangkabau yang terus kita sodorkan sebagai solusi dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Apa sih keistimewaan gitu? Apalagi sekarang banyak pula cerita daerah istimewa Minang, DIM kan? Apa keistimewaannya itu gitu? Kalau saya mencoba merumuskan ada 5 keistimewaan dari adat Minang. Nanti kita kaitkan dari mana dia sebenarnya. Dan tadi ada sentilan halus dari Pak M, dia tidak efektif sekarang. Tidak ada, bahkan sebagian sudah tidak muncul. Apa faktornya? Nah, ada 5 sebenarnya dalam pandangan saya ada yang menjadi keunggulan ranah Minang ditinjau dari aspek keistimewaan tradisi dan budayanya itu. Yang pertama adalah falsafahnya. Di situ ada adat basandi syarak basandi kitabullah, adat bapane, syarak belindung, syarak mengatur, adat memakai. Falsafah. Dan ini penting. Nah, kita lalai di dalam menjaga falsafah ini. Karena falsafah ini mengisi ruang pemikiran dan mengisi ruang keyakinan. Kita tahu bahwa tradisi yang lahir dalam bentuk sikap dan perilaku itu adalah buah dari apa yang ada di dalam diri orang Minang itu sendiri. Kalau yang akan menjadi motornya hilang, ya sudah. Gerakan di luarnya tidak akan lahir. Nah, itu makanya itu pertama keistimewaan. Nah, cuma dalam masalah ini, kenapa tadi dikatakan tidak muncul nilai-nilai yang dahulu baik? Kita tidak berbicara pada hulu, pada muaranya. Mestinya kita bicara pada apa? Pada hulunya. Apa yang menyebabkan dia tidak lahir? Karena yang menjadi motor penggerak dari sikap lahiriah yang nanti di dalam kajian syariat itu yang dikatakan adat. Karena adat di dalam syariat itu berbeda di dalam pandangan adat dalam pandangan masyarakat banyak. So kalau adat dalam pandangan syariat adalah ma ta'awadahun nas, apa yang dibiasakan oleh manusia min qaulin berupa perkataan atau amal wasaru alaihi, dan mereka berjalan di atas itu dengan kesepakatan. Nah, jadi sikap lahir. Tetapi ada yang mendorong dari dalam. Itulah yang pertama menjadi keistimewaan kita. Dan disitulah dahulu bertahun-tahun, mungkin berabad-abad kita berpolemik, mendudukkan dan mencari titik temu atas kebersamaan itu. Nah, itu yang kita lalaikan selama ini. Sehingga sekarang ketika kita membutuhkan ada buah dari itu semua, kita jadi kehilangan. Mana dia? Dahulu ada kebersamaan, sekarang di mana dia? Dahulu ada kepedulian, sekarang di mana dia? Dan kita tidak sadar yang melahirkan kepedulian, yang melahirkan kebersamaan itu yang sudah lama tidak kita pupuk, tidak kita jaga. Yang kedua di Minang itu, yang menjadi keistimewaan adalah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Ada sikap, sopan santun, sumbang, berbagai macam. Yang ketiga adalah tatanan kemasyarakatan. Nah, itu yang dikatakan banasab, kaya, bersuku, kaibu itu tatanan. Ada suku, ada bako, itu tatanan kemasyarakatan. Yang keempat, konsep kepemilikan. Nah, di situ ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah. Konsep kepemilikan bersama, sehingga dari situ lahirlah nanti Rangkiang Nantigo. Di hadapan rumah gadang kita, ada si Bayo-Bayo, ada si Tangkalapa, ada si Jaulawi. Semua itu adalah buah dari itu semua. Nah, yang terakhir baru struktur kepemimpinan. Adek Barajo, adek Bepengulu, dan berbagai macam. Nah, 5 ini, itu keistimewaan ranah Minang. Tapi ingat, yang 5 itu, mana yang menjadi akar? Yang pertama. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan pandangan syariat dalam menghadapi COVID ini. Nah, kenapa sekarang tidak efektif? Tradisi-tradisi kita
tidak terlihat dominan ya di dalam menghadapi kondisi seperti sekarang. Maaf saja, kalau kita lihat misalnya ketika ada bantuan, semua orang mengaku miskin. Nah, bahkan hilang rasa malu. Hilang rasa malu. Yang dahulu itu berpantang bagi orang Minang untuk menadahkan tangan kepada orang lain. Tapi hari ini semua orang mengeluh ketika tidak mendapat, tanpa harus melihat dirinya apakah dia pantas, apakah patut dia mendahulukan saudaranya sebelum diri. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada sikap batin yang hari ini tidak duduk di dalam menghadapi COVID ini. Nah, itu makanya MUI menghimbau lebih awal adalah bagaimana sikap batin ini diperhatikan dan diperbaikan dan diberi ruang yang cukup. Jadi ada suatu, maaf saja kalau kita katakan hari ini, kadang perhatian kita kepada aspek mental, aspek keimanan di dalam kondisi seperti sekarang, itu minim persentasinya. Seolah-olah kita mau menyelesaikan semua dengan apa? Dengan rumah sakit, dengan labor kesehatan, dengan para medis, dengan ADP. Nah, seolah-olah aspek keimanan yang menjadi penggerak lahir di dalam kondisi ini dan melahirkan sikap dan perbuatan itu mendapatkan perhatian hanya sekian persen. Ini ingin saya katakan karena saya melihat banyak buya-buya di sini, intelektual. Berapa persen perhatian kita kepada aspek ini? Kalau saya katakan sangat minim, hanya MUI yang arah ke sana. Yang lain diajak seolah-olah itu hanya domain majelis ulama. Nah, padahal kita tahu semua apa yang dikatakan oleh Pak Emeraldi tadi, dahulu begini, dahulu begini, dahulu begini. Sekarang kenapa tidak ada, ini tidak muncul. Kenapa? Karena di dalam itu tidak ada lagi akan memunculkan itu. Nah, kita ambil sekarang. Bagaimana rumitnya kita melihat sikap masyarakat terhadap menghadapi. Sikap di dalam Islam ketika menghadapi wabah ada dua bagian. Yang pertama namanya sikap i'tiqadi namanya. Sikap imani, sikap keimanan. Yang kedua baru sikap amali namanya. Yaitu sikap praktis. Bagaimana kita melakukan berbagai tindakan untuk menghadapi menanggulangi wabah ini. Nah, sekarang kita bicara dari aspek sikap i'tiqadi saja. Sikap i'tiqadi, sering kan kita mendengar masyarakat kita berkata, masa lebih takut pula kepada corona daripada kepada Allah? Nah, itu menunjukkan bahwa sikap imani, sikap i'tiqadinya tidak duduk. Dia tidak memahami bahwa takut itu terbagi dua. Ada takut tabi'i, ada takut imani. Ini kalau Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tongkatnya ketika dijatuhkan menjadi ular, takut dia. Kata Allah, la takhaf. Jangan takut engkau Musa. Apakah rusak iman Musa ketika itu? Itu namanya khauf tabi'i namanya. Kalau Nabi mengatakan firra minal majzumi firarakum minal asadi, larilah dari orang yang kena kusta sebagaimana lari dari singa. Apakah lari dari singa itu merusak keimanan? Tidak. Nah, itu baru. Nah, yang kedua kita lihat sekarang sikap i'tiqadi umat. Tidak sedikit umat yang berangka, yang akhirnya saling menuduh. Ini kena azab lah, kena inilah. Padahal di dalam Al-Quranul Karim ada jaminan bahwa selagi kita pandai meminta ampun, tidak akan turun azab. Inilah yang diperkuat oleh hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadis sahih, bahwa ta'un itu ayatul rijzi, adalah ayat untuk membuat orang bisa tertangkal dari perbuatan maksiat. Dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya sebagai apa? Sebagai azab, tetapi rahmat bagi orang yang beriman. Jelas itu di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena itu ada jaminan di dalam surat Al-Anfal ayat 33, apa kata Allah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad ada di tengah mereka. Itu jaminan pertama. Sekarang Nabi tidak ada di tengah kita. Apa jaminan lagi? Wa ma kana Allah mu'adzibahum, Allah tidak pengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka pandai meminta ampun kepada Allah. Nah, kita masih beriman, kita masih pandai berzikir, kita masih beristighfar, kita masih pandai bertaubat. Kenapa harus dia ini sebagai satu azab yang menimpa? Nah, ini sisi i'tiqad. Nah,
Sisi i'tiqad inilah yang akhirnya melahirkan buah. Buah apa? Sikap amali, sikap perbuatan, bertadarru', berdoa, kemudian menjaga ucapan, menjaga sikap dan perilaku, merujuk kepada ulama bagaimana petunjuk di dalam menghadapi ini, dan termasuk di dalamnya dalam kondisi seperti sekarang hadirlah nilai-nilai yang dahulu telah dijadikan sebagai adat resam di Minangkabau. Buah dari itu. Mungkin ada tadi pepatah, saya lihat ada Pak Didi di sini. Nah, kita kan sudah merumuskan apa buah dari keyakinan di dalam. Kan kita sudah katakan salah satu ungkapan yang lahir di Bukit Marapala menurut catatan ini Candung adalah adek bapane sarak belinduang. Apa makna sarak belinduang? Ada roh di dalam. Berarti sarak di Minangkabau bagaikan roh, bagaikan jiwa. Adat bapane bagaikan tubuh nan kasa. Artinya apapun yang dilakukan oleh sikap lahiriah orang Minangkabau, sebenarnya rohnya yang menggerakkan adalah syariat yang ada di dalam diri. Nah sekarang kita akan bertanya, mau namakan local wisdom atau kita namakan adat istiadat, ada catatan tadi kenapa tidak efektif padahal dia punya nilai yang baik. Kepedulian di Minangkabau ini sangat, tanggung jawab sangat tinggi. Bahkan dahulu seorang mama malu kalau kemenakannya menadahkan tangan suaminya. Coba bayangkan. Kau bara nanti titik dari laki kau terima. Kok kurang jadi minta kayaknya. Minta kambo. Itu kecil mama dahulu. Nah sekarang mama nyuruh nyasak kemenakannya minta ke lakinya supaya menumpang di sini. Nah ini kondisi apa? Karena ada sikap batin yang sudah sekian lama tidak dibenahi. Padahal itu ruh Minangkabau. Nah jadi saya berharap dua nilai ini dipadukan sekarang. Dipadukan. Kenapa kisruh tentang peniadaan sholat Jumat? Nah saya juga kritisi juga metode dakwah yang selama ini berkembang. Yang lebih banyak soraknya daripada menanamkan nilai-nilai keimanan dan mengembangkan wawasan. Kita habiskan ratusan juta untuk tabligh akbar, tapi masalah uzur untuk tidak berjumat saja tidak dikuasai oleh umat kita. Bayangkan. Uzur untuk tidak salat berjamaah saja yang kajian mendasar dalam bab fikih setelah membahas kajian bab taharah, kemudian bab salat dan bab jamaah, salat berjamaah dan Jumat, itu saja tidak dikuasai oleh umat sekarang. Coba bayangkan. Mereka katakan 3 kali kita tidak Jumat, kita sudah murtad ini. Cap hati kita. Semudah itukah? Nah, padahal itu kaji mendasar. Nah, kalau kita mau bertanya atau kritik kami, saya katakan kepada kawan-kawan di Majelis Ulama, mana dakwah kita? Kita mengajarkan sabar setiap hari. Mana itu bekasnya? Nah, karena itu ulama sekarang juga harus bercermin. Harus mengambil pelajaran. Dan harus setelah COVID ini, harus ada perombakan strategi dan metode dakwah besar-besaran. Harus ada. So, kenapa? Teruji sekarang nilai itu tidak tinggal. Yang tinggal hanya emosional. Nah, emosional kalau tidak dikawal dengan keilmuan dan wawasan yang cukup berbahaya. Baik, Buya. Terima kasih. Kita tanya ke situ dulu. Cukup menarik. Jadi ada yang tertinggal di masyarakat kita ini pendekatan aspek ketuhanan ya, Buya. Ya. Dalam ibadah amalia, sehingga seakan-akan dianggap doa tidak akan mustajab untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi memang dari 5 aspek yang disampaikan Buya tadi terkait dengan Minangkabau pas apa, betul menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Emerald Dicadu, bahwa ini memang persoalan besar bagi Minangkabau, tapi kemudian ditutup oleh Buya tadi, ini adalah ujian bagi para mubalik, bagi para buya-buya, ulama, dan ormas-ormas Islam terkait dengan strategi dakwah kita ke depan. Sepertinya ketika ada cobaan, kita tidak siap ya Buya, hilang iman sepertinya. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya kita minta kepada Dr. Wendra Yunaldi untuk menyampaikan terkait dengan pencegahan pandemi COVID-19 dengan pendekatan local wisdom ini. Kepada Pak Dr. Wendra kita persilakan. Makasih Bang Iwan. Yang saya hormati Buya Guzizal Gazahar, yang saya hormati Pak Dr. Daem Amal Catra, dan ada Bang Safwan Karim dan kita yang hadir. Saya kemudian mengajak kita berpikir misalnya ketika wabah ini,
apa problem yang terjadi. Kenapa kemudian kami dari Portal Bangsa Institut, Bakaba.co, kemudian Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, kemudian Sahati Law Firm, kemudian didukung oleh Sumber Time. Jadi juga bisa diakses diskusi ini. Saya coba gabungkan kawan-kawan Sumber Time online, jadi di live juga. Ada kegelisahan ketika COVID ini terjadi, kesannya struktur negara itu kemudian saya melihatnya dari sisi hukum. Ketika COVID ini terjadi, nampak dan secara nyata struktur birokrasi kita tidak siap. Kita seperti kalau diskusi dengan beberapa malam lewat Zoom dengan Daem dan kawan-kawan, kita seakan-akan pasukan kocar-kacir. Perang tidak ada panglima. Kemudian tidak punya komando-komando di bawah. Kemudian kita tidak punya infrastruktur dan infrastruktur lokal di bawah yang siap menghadapi. Dan ini berbahaya. Ini betul COVID-19 atau COVID-19 ini yang tidak nampak. Ini dalam konteks negara kesatuan, kalau ini kemudian dibaca secara intelijen oleh negara-negara lain, maka akan gampang Indonesia dijajah. Kenapa? Cukup dengan satu COVID, kita kocar-kacir pasukan di bawah. Kemudian saya berpikir, kalau kemudian kita ingat kelahiran Republik, maka kemudian gagasan local wisdom, gagasan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai karakter dari Indonesia, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya sudah jauh didengungkan, tetapi ada yang lupa, kita kemudian mendirikan bangsa Indonesia, kemudian lupa menguatkan struktur sosial di tingkat bawah. Kita, terutama pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kita memperkuat struktur ketatanegaraan, walaupun kemudian kita memberikan otonomi kepada daerah, tetapi otonomi itu semu. Terlihat, setelah Undang-Undang 22 tahun 99, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 32, otonomi itu ditarik lagi ke pusat secara perlahan. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, banyak kewenangan daerah itu yang kemudian ditarik kembali ke pusat. Kalau dilihat dari Undang-Undang Pemda, sebenarnya ini adalah kewenangan konkuren dari pemerintah daerah yang merupakan kewajiban untuk kesehatan dan memberikan perlindungan dasar, kebutuhan perlindungan dasar kepada masyarakat. Artinya apa? Kita Sumatera Barat, saya mengatakan terlihat betul di awal-awal COVID-19 sangat terlihat punya struktur birokrasi kita. Sangat kelihatan. Kita kehilangan APD kurang, masker kurang, kemudian komando ke level bawah lambat. Maka kalau ini dibiarkan, apalagi kemudian dengan struktur administrasi, Pemda harus merubah anggaran, Pemda harus menyesuaikan anggaran dengan sistem keuangan negara, maka kemudian waktu berjalan terus, tetapi kemudian wabah terus melebar. Maka kemudian saya melihat harusnya Sumatera Barat karena dia punya local wisdom atau kearifan lokal harusnya mampu menjadi bumper dari persoalan-persoalan bangsaan, termasuk persoalan Sumatera Barat. Harusnya kekuatan lokal mampu digerakkan untuk mengatasi wabah ini. Namun seperti dikatakan oleh Dr. Amaril Catra dan Buya Agus Rizal Ghazhar, ada yang lupa selama ini. Saya kemudian mengatakan, kita sibuk, kalau Buya kemudian mengistilahkan kalau dalam konteks agama sering hanya teriak, ada yang banyak, sama kemudian dengan kita Sumatera Barat. Ketika otonomi daerah tahun 99, kita kemudian sibuk memframing, kemudian memberikan emblem-emblem, memberikan framing, adat Basidi Sarak Basidi Kitabullah, kemudian balik ke Nagari, balik ke Surau. Cuma itu hanya pada level statement, tidak pada artikulasi gerakan atau kegiatan. Dan itu terlihat, kalau saya kemudian mengatakan, kita kembali ke Nagari, kembali ke Surau, terkadang hanya by statement politik.
tidak diikuti oleh langkah-langkah nyata di birokrasi dan pemerintahan. Nah, saya termasuk orang yang mengkritik Perda nomor 7 2018 yang kemudian saya katakan Perda itu kemudian menambah kerusakan dari struktur kultural Sumatera Barat. Karena Perda nomor 7 itu landasannya nggak jelas dan cara berpikir filosofisnya juga nggak jelas. Saya kemudian dalam kajian ketika melakukan penelitian di Bali, di Papua dan di Makassar, ketika melakukan disertasi S3, kenapa kemudian di Bali itu struktur sosialnya kuat, struktur adatnya kuat? Ada satu kemudian saya baca kemudian Bali itu menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa. Kenapa dia tolak? Karena masyarakat Bali dia tidak mau dipaksa pasal 6 pasal 6 kalau saya nggak salah di Undang-Undang Desa untuk memilih desa adat atau desa struktural. Kenapa? Di Bali ada 3 tipologi. Pertama desa pemerintahan, desa adat, dan kemudian desa agama. Dan mereka nggak mau, sehingga kemudian ada statement, kalau kami dipaksa, kami akan merdeka. Kami akan merdeka. Termasuk kemudian ada statement Gubernur Bali terakhir adalah dia menolak program KB karena di Bali ada 4 nama anak, Made, Ketut, Wayan, yang kalau hanya 2 anak maka akan ada struktur Bali yang hilang. Yang ketiga, terakhir adalah Perda nomor 19, kalau saya nggak salah tahun 2018 Bali melahirkan Desa Adat Bali yang tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 6, tapi dia membuat sendiri dengan dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, yaitu kewenangan daerah untuk membentuk perda. Artinya apa? Bali mampu menjaga. Kita Sumatera Barat hanya kemudian kalau maaf saya katakan bicara tentang local wisdom itu hanya by statement politik, kemudian bicara nagari adalah laku dijual dalam masa kampanye, yaitu ketika kampanye berbakti untuk nagari, membangun nagari. Tetapi substansi kultural sejak tahun 99 saya katakan bisa dikatakan tidak begitu luar biasa gerakan yang kita lakukan. Baik Pak Dr. Wendra, statementnya sudah di situ. Artinya melihat fenomena pandemi sekarang, nagari sepertinya memang tidak dilibatkan dalam persoalan ini. Malaupun nagari jadi bingung untuk bersikap. Nah, oke, terima kasih Dr. Wendra dari apa yang beliau sampaikan. Ya. Bang, tambah sedikit, saya tambah sedikit. Ya. Kalau saya hanya nambah begini. Ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Bung Hatta itu kemudian mengatakan, Hatta mengakui nilai-nilai asli yang pernah hidup di masyarakat Nusantara, Indonesia, prinsip komunalisme atau hidup dalam kesamaan yang terikat oleh sebuah nilai sebagaimana yang berlangsung pada masyarakat nagari di Minangkabau. Artinya apa? Hari ini komunalisme itu berubah dengan individualisme. Kenapa? Karena struktur sosial kita secara kultural hancur. Harusnya dengan memperkuat local wisdom atau struktur sosial di tingkat bawah, kita tidak punya persoalan dengan COVID-19 ini kalau kutipan terakhir tadi, suku-suku berdaya, tanah-tanah pusaka berdaya, kemudian tanah-tanah ulayat berdaya, sehingga kita tidak akan menerima bantuan, tidak harus berteriak-teriak mendapat BLT. Itu pendapat saya Bang Iwan. Makasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Wendra. Memang menarik apa yang disampaikan tadi. Komunalisme sebagai ciri khas dari kultur Minangkabau itu pada akhirnya memang hilang. Tapi menarik, saya baca berita ada di salah satu daerah di Jambi, itu orang miskin malah bikin surat pernyataan tidak akan menerima bantuan COVID. Padahal dia miskin. Dia menyampaikan lebih baik diberikan kepada orang yang lebih berhak. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, sebelum kita mulai diskusi, mungkin untuk pembanding kita minta kepada Buya kita, Dr. Sofwan Karim, kepada Buya Sofwan Karim kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya menghormati undangan ini, bahkan saya minta kepada Buya Gus Gazahar dan kepada Dr. Wendra
supaya ikut, karena ini sangat penting ini yang kita bicarakan ini. Saya merasa apresiasi yang sangat tinggi harus kita berikan kepada Bakabah ini. Saya melihat dan mendengar, mengikuti apa yang dibicarakan oleh pertama Dr. Emerald Catra. Dr. M, kemudian Pak Buya Gus Rizal dan Dr. Wendra. Ketiga-tiganya saya memperoleh hal-hal yang sangat substantif. Sebentar, ini baterai saya habis. Bentar. Ya, silakan ya. Cas. Tuh, ya. Dengar? Ya, silakan ya. Ya. Lanjut ya. Yang pertama yang disebut oleh Pak yang pertama tadi itu saya sangat setuju itu. Dr. M, bahwa memang saya melihat memang kebudayaan kita yang sebetulnya inti dari adat istiadat kita itu memang sudah, apa bilang tadi, ini saya catat ini, sedikit sekali peranannya. Mungkin ada orang yang sangat sangat nihilisme. Saya dalam virtual meeting beberapa minggu yang lalu mengedepankan soal local wisdom dalam peradaban utama. Itu di ujungnya ada seseorang yang bilang bahwa bagaimana Minangkabau itu. Saya dengar katanya Minangkabau itu sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi itu saya garis bawahi. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Oleh karena itu, apa yang disebut oleh Dr. M tadi itu, ini perlu kita bicarakan pada masa berikutnya. Karena kita ini yang berperanan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, Buya Gus Rizal, kita memang banyak kehilangan ini. Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dalam segi akidah, tadi ada yang memutarbalikkan, bahkan yang memutarbalikkan itu kita juga, teman-teman kita juga. Yang konon juga Buya dan ulama juga. Dan itu kerja keras Buya kita apresiasi, meyakinkan mereka. Saya tadi siang dialog dengan beliau. Yang berikutnya Dr. Wendra, ini baru sore tadi di TV One itu wawancara pembawa acara dengan Wagub, orang yang berkumpul di kantor pos mengambil bantuan bansos. Itu tidak mencerminkan physical distance itu. Lalu apa yang dijawab oleh Wagub? Itu bantuan itu memang tidak ada koordinasi dengan kita katanya, itu dari pusat. Jadi saya tertarik betul yang disebut oleh Dr. Wendra tadi itu. Saya, tergelitik betul saya itu tadi itu, Pak Dr. Wendra. Ini masalah kita. Nah, dari 3 hal tadi itu saya melihat, saya tidak membandingkan semua yang Bapak-bapak sebut tadi, setuju saya. Tapi saya melihat hal yang lain sekarang. Ini pasca COVID, saya meramalkan akan muncul etika budaya baru kita. Yang itu sebetulnya sudah berubah. Tapi sesudah COVID ini, apakah berubah secara baik atau bertambah parah? Ini persoalan. Ada pembicaraan sekarang, ada yang menyebut misalnya post-normal. Ada yang menyebut new normal, normal baru. Artinya apa? COVID ini oleh teman saya di belahan utara Amerika, jangan dihina COVID itu katanya. Ini ada hikmahnya ini. Dia menyebut COVID pewarisan dari COVID.
Saya kaget juga. Apa maksudnya? Pewarisan COVID yang baik artinya apa? Yang pertama, kita lebih sadar kebersihan. Yang kedua, Buya, mudah-mudahan nanti peluk cium tidak ada lagi. Jabatan tangan kalau dulu kita tidak boleh laki-laki perempuan, sekarang barangkali sama laki-laki pun kita tidak boleh salaman. Banyak hal yang lain, kebersihan dan seterusnya. Tapi ini yang positifnya, yang negatifnya, individualisme kita akan semakin menonjol nanti pasca COVID ini. Saya tadi juga bicara dengan seseorang di Hong Kong. Di Hong Kong itu sudah 23 hari tidak ada COVID. Tiba-tiba kemarin satu keluarga, 8 orang kena lagi. Padahal sudah 23 hari kosong COVID itu. Apa yang terjadi? Nah, menurut dia, padahal dia tidak keluar rumah. Dia sudah, istilahnya itu lockdown. Tapi karena sudah dibuka, 23 hari itu, dia keluar. Persoalannya adalah orang yang kelihatannya tidak ada sakit, yang disebut dengan carrier itu, karena imun, kuat dia, walaupun dia mengandung sakit, yang kena yang lain. Cuma anehnya yang kena itu bukan hanya yang tua, tapi juga yang muda. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa sesudah ini kita harus super hati-hati. Artinya apa? Ini akan ada new normal atau new normal, normal baru. Nah, siapkah kita di Sumatera Barat di Minangkabau? Saya melihat bagaimana pemerintah daerah dan semua pihak melakukan jarak atau menegakkan peraturan sudah luar biasa, tapi kok kita merahnya belum begitu turun ini, makin tinggi saja. Nah, apa yang saya katakan adalah pada akhir dari apa yang saya sebut sekarang, ke depan peranan kita, Buya, Pak Wendra, Dr. M, dan kita semua yang hadir dalam forum ini akan semakin berat. Harus kita mendidik diri kita, mendidik lingkungan kita, keluarga kita, dan kemenakan kita. Apakah nenek mama ini masih berperanan? Apakah kita, para ulama ini masih berperanan? Apa memang itu diperlukan mereka? Ini pertanyaan-pertanyaan kita barangkali pada virtual meeting berikutnya. Itu saja Pak Irwan dan Dr. Windra serta Buya dan Dr. Emar Ali Catra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Sofwan Karim. Menarik apa yang beliau sampaikan tadi dari catatan teman beliau. Seakan-akan memang ada gelombang baru dalam sejarah peradabannya, Buya. Ya. Baik, dari 3 orang pembicara tadi, narasumber kita, kemudian ada Buya Sofwan Karim sebagai pembanding dari narasumber. Kita buka sesi pertama ini. Pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara, ada yang mau bertanya atau menanggapi, kita persilakan. Ya, Pak Hos. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Hos. Ini Pak Hanif, ya, silakan Pak Hanif. Iya, Pak. Saya Hanif, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Pak. Subhanallah, ini sungguh diskusi yang sangat luar biasa sekali nih, Pak. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. M tadi, juga Pak Kakanda Buya Gus Rizal Gazhar, dan juga Pak Dr. Wendra. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan bagaimana tanggapan para Pak Dr. Wendra, juga Kakanda Buya, juga Pak Dr. M terhadap kearifan lokal kita. Kalau kita lihat kearifan lokal kita ini agak ada tersisihkan oleh dengan adanya sebuah dari pemerintah kita gitu. Jadi seolah-olah kearifan lokal kita agak terbawahkan oleh pemerintahan. Ini gimana tanggapan kebetulan tadi kearifan lokal Dr. M yang bicara tadi, Pak Sofi. Terima kasih Pak Sofi. Oke, terima kasih Pak Hanif. Silakan kepada Bapak, Ibu-Ibu yang lain.
Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Ya, Pak. Pak Didi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, Pak Daem, Pak Mardi Satra, Pak Wandra, Pak Buya, Saudara Zahar. Seperti yang disampaikan Buya tadi, memang benar. Saya sudah hampir semua nagari sudah saya telusuri di Sumatera Barat bersama Buya. Yang namanya kearifan lokal yang seperti disampaikan oleh Dr. Elmar tadi itu memang boleh dikatakan sudah diambang kepunahan lah gitu. Tapi harapan besar kita bahwa itu akan bangkit kembali, optimis kita besar sekali. Apalagi pada saat kita sedang menghadapi wabah sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, pasca pandemi ini, kita akan kembali meyakinkan bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa. Ini selama ini sebenarnya mungkin sudah berabad, sudah kita lupakan. Nah, insya Allah pada tanggal 20 Rabu besok, kita akan mengadakan konferensi yang sama seperti ini, menggunakan Zoom, dan kita memang minta langsung nenek mama yang di negara-negara itu benar yang menjadi narasumber. Kita mau bertanya langsung bagaimana mereka berperan di negara pada saat ini. Insya Allah kita sudah mengundang Pak Wali Nagari dari Agam, dari Sejunjung, dari Tanah Datar, dari Padang Panjang. Nah, nanti mereka kita minta langsung menyampaikan pengalaman aktual mereka dalam menghadapi keadaan sekarang ini. Dari situ mungkin kita bisa mengambil suatu pembelajaran dan pemikiran untuk ke depan kita bagaimana. Kita lebih banyak berpikir bagaimana setelah ini. Nah, itu yang akan saya ingin sampaikan, saya ingin tanyakan pada Pak Wandra, Pak Mardi Catra. Setelah ini apa nih langkah kita nih? Ini yang besar, kelihatannya harus kita persiapkan dari sekarang. Nggak mungkinlah kehilangan tungkek 2 kali. Pak. Terima kasih Pak Wan. Oke. Assalamualaikum. Pak Didi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 penanya. Untuk sesi pertama ini kita minta 1 orang lagi. Silakan. Selamat siang, selamat malam Pak. Ya, silakan Pak. Saya Joni Pak dari Payakumbuh. Citra Joni dari Payakumbuh. Ya, silakan Pak. Ambo nih bertanya ke Pak Dr. Wendra Pak. Ya. Nah, yang disampaikan tadi terkait bahwa local wisdom kini telah mulai hilang gitu. Nah, apa yang disampaikan itu mungkin Ambo setuju Pak. Sejalan dengan yang Ambo dengar ceramah-ceramah dari Yus Datuk Papatiah gitu. Tapi kalau untuk konteks akademisi gitu, kalau memang local wisdom kita itulah mulai hilang, dalam bentuk local wisdom model baru apa yang bisa kita andalkan sehingga siso-siso dari kearifan lokal kita bisa dimaksimalkan gitu. Kan tidak harus original mode dulunya, tapi ada disesuaikan dengan perkembangan zamannya serupa apa gitu. Mungkin bisa jadi Bali itu bukan originalnya mode itu gitu, tapi telah menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Mungkin itu yang perlu diminta penjelasan ke Dr. Wendra. Ada yang dipakai baru ya. Terima kasih Pak Joni. Pertama tadi pertanyaan kepada Pak M dan Pak Dr. Wendra masalah local wisdom yang sudah mulai entah menepi, entah menghilang, entah tercerabut. Ini memang persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat kita Minangkabau. Sepertinya memang apa yang terjadi tidak disadari. Tapi kemudian dengan terjadinya COVID-19 ini, kita lihat apa yang semestinya berlaku dalam kultur masyarakat ternyata memang tidak bisa muncul. Inilah fenomena hasil dari sebuah pupusnya nilai itu selama ini. Mungkin silakan Pak M. Baik, terima kasih Pak Iwan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal itu banyak. Ada yang menyangkut keagamaan, ekonomi, dan segalanya. Dalam menghadapi COVID-19 ini yang paling bermasalah di samping masalah kesehatan adalah masalah ekonomi. Banyak orang sekarang kehilangan pekerjaan,
banyak orang yang tidak bisa keluar untuk berdagang dan segala macam, sehingga persediaan keuangan mereka makin lama semakin menipis. Nah, ini kan kalau dibiarkan akan menyebabkan dampak dari COVID-19 ini tidak hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada masalah gizi anak dan segala macam. Ya, orang akan banyak kekurangan gizi, dan kita juga mungkin akan berhadapan dengan fenomena stunting, anak-anak jadi cebol dan segala macam ya, atau ibu-ibu yang kekurangan gizi ketika hamil. Itu karena pasok makanan sangat menurun sejalan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Saya mau fokus di sini aja dulu, karena banyak lagi segmen dari kearifan lokal itu tadi saya sudah sampaikan, termasuk masalah pesta, arsitektur, pemilikan tanah misalnya, itu juga bagian dari kearifan lokal. Nah, kalau untuk masalah ekonomi ini kan kita perlu sebetulnya saling tenggang dalam keadaan seperti ini, saling memberi, ya, saling mencukupi. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, ini mungkin sudah banyak juga dijalankan orang ya sesuai dengan syariat Islam, tapi belum lagi menjadi sebuah kearifan lokal, ya, menjadi tidak terlembaga gitu. Jadi hanya tindakan-tindakan yang sifatnya emosional sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seharusnya ini kan menjadi sesuatu yang terlembaga, terinstitusionalisasi, sehingga dia menjadi tradisi, nah, atau menjadi kearifan lokal. Kembali kepada azas yang saya sampaikan tadi, bahwa kearifan lokal itu dibentuk dengan kesepakatan bersama-sama. Ini seharusnya ada kesepakatan di level jorong atau RT, karena saya mengatakan bahwa medan tempurnya kita untuk melawan COVID ini adalah RT dan jorong. Di jorong kita bisa membuat kearifan-kearifan itu, ya, kita bisa membentuk kesepakatan baru. Apa yang mau kita buat misalnya? Satu contoh, di Bukit Tinggi itu ada orang membuat ya dia ambil dari Rangtiang Sitenggang Lapa, jadi Sitenggang Siaga. Yang prakteknya lebih kurang juga hampir sama dengan Sitenggang Lapa itu. Tapi itu hanya di Bukit Tinggi itu saja, di satu kelurahan ya, satu RW atau kelurahan di Bukit Tinggi di daerah Tembok situ. Itu tidak ada di tempat lain. Sebenarnya ini bisa direplikasi oleh masyarakat perkotaan lain. Kita buat ya hal seperti itu juga di tingkat RT, di tingkat jorong di kabupaten kota. Bisa kita buat seperti itu. Tapi ini Pak M, ketika masyarakat sudah lupa dengan nilai itu kan harus ada institusi yang mengingatkan ini sebenarnya Pak M. Nah, inilah kelalaian sebenarnya. Ini mohon maaf saya katakan kelalaian dari gugus tugas ini, tidak melihat kepada potensi-potensi yang ada di tengah masyarakat. Sibuk dengan hanya persoalan APD dan hal yang berbau medis. Padahal sebetulnya persoalan medis itu adalah muara dari persoalan ini. Ya, hulunya ini adalah perilaku masyarakat. Kalau perilaku masyarakat tidak berubah, pasti nanti dalam tanda petik sampah-sampah akan sampai ke muara, dan itu akan memberatkan tugas dokter, rumah sakit dan segala macam. Oke, terima kasih Pak M. Intinya perilaku ya Pak M. Siapa yang mengingatkan dan meluruskan perilaku masyarakat ini? Nah, intinya adalah kita harus menyatukan kembali pikiran kita dan tindakan kita di tingkat RT dan RW, itu intinya. Oke. Terima kasih Pak M. Silakan Pak Dr. Wendra. Terima kasih Bang Iwan. Artinya gini, dari Bang Iwan, dari Pak Daem tadi, artinya apa gini? Sebenarnya saya kemudian mengatakan di ujung pendapat Pak Dr. Emerald Catra tadi, ini perang rakyat semesta. Kalau mengutip Jenderal Nasution, perang ini harus jadi perang rakyat. Saya kemudian melihat wabah ini terbirokrasi dan administratif dia. Harusnya kemudian Pemda itu agar kemudian perang ini bersama itu merangkul semua pihak sampai pada level jorong, kapan perlu sampai pada level kaum. Kenapa? Saya katakan, dengan kondisi masyarakat yang luas, Pemda saya katakan tidak mampu. Kenapa? Karena juga di infrastruktur Pemda, birokrasinya juga mereka kerja di rumah, stay at home, WAF. Apa? Kalau kemudian semua dilibatkan, saya katakan seperti MUI, perguruan tinggi, kemudian kearifan lokal seperti kata Pak Buya Didi tadi, ulama-ulama di tingkat lokal gerakan, maka kemudian COVID ini bisa kita apakan bersama.
persoalan ini kan dianggap anggaran, birokrasi, dan administrasi. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya Buya Gus Rizal memberikan mandat amanah kemarin itu untuk membuat rancangan Perna Paganagari. Ada yang lupa. Kalau nggak salah kita rencanakan dulu 9 Maret. Ya. Tapi karena COVID maka terundur semua. Saya sudah coba merancang. Kalau Paganagari ini hidup, kita harus jujur. Sekarang setiap jorong nagari dan kelurahan di Sumatera Barat, ia kearifan lokal dan kekerabatannya masih kuat, mereka melockdown daerah masing-masing. Ini potensi. Tinggal potensi ini digerakkan. Nah, dalam konteks struktur sosial di Minangkabau, ada namanya Paganagari. Kalau Paganagari di setiap nagari kita efektifkan kembali, maka tidak COVID ini saja yang selesai. Ada persoalan sosial-sosial lain bisa kita selesaikan kalau Paganagari kita aktifkan. Itu satu. Yang kedua, dalam persoalan dampak ekonomi, seperti kata M tadi, kemudian Buya Sofwan Karim tadi, dampak ekonomi. Kalau tanah-tanah ulayat kita gunakan secara produktif sejak jauh hari, masyarakat Sumatera Barat tidak kelaparan. Kita tidak akan mengemis dan tidak ada yang demo dan teriak persoalan bantuan BLT atau tidak dapat beras. Saya menarik misalnya, di sini di forum ini ada, 2016 yang lalu, salah seorang teman yang sudah melalui, yaitu Dr. Andus Resnulius, itu di nagari, di Kecamatan Latina, Lampasi, Nagari, itu berdasarkan diskusi dengan kami, dan beberapa kawan, kemudian di nagarinya dia canangkan yang dinamakan Peti Bunian. Itu sudah jalan dari 2016, pengganti Rangkiang. Apa itu Peti Bunian? Peti Bunian itu adalah orang-orang kaya atau orang mampu di Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, itu mereka menyumbang atau bersedekah, dan ada komitmen anak nagari Lampasi Tigo Nagari apa? Setiap anak-anak yang kurang mampu, uang kuliah dan uang sekolahnya dibayar oleh nagari. Satu. Yang kedua, orang-orang tidak mampu dan mendapat musibah sakit dan tidak punya uang bisa mengadu ke Peti Bunian. Dan terakhir saya lihat dan saya telepon ada di sini Budi Nanda, mereka juga dalam COVID ini mereka bantu kasnya, mereka punya kas. Jadi ketika ada masyarakat tidak makan bisa diambil kas. Artinya apa? Ini bentuk kearifan lokal. Yang ketiga, saya kemudian orang hukum yang sangat percaya persoalan sosial tidak akan selesai dengan cara-cara hukum positif. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara-cara hukum adat yang ada di masyarakat. Persoalannya kita yang punya kekayaan hukum adat, kekayaan struktur adat mau menggunakan. Saya sedang melakukan pendampingan di Nagari Situjuh Batu. Ada namanya, kita sudah buat 3 peraturan. Pertama itu bersama Bang Iwan dengan portal Bangsa itu. Kita buat perda pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis adat Salingka Nagari. Yang kedua, perda pemeliharaan lingkungan hidup berbasis adat Salingka Nagari. Yang ketiga, Hari Absar. Yang keempat, perda sampah berbasis pemeliharaan sampah. Jadi siapa yang membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi adat. Ini jalan. Artinya apa? Kalau kita kemudian menganggap tradisi Sumatera Barat, kearifan lokal kita adalah masa lalu dan kuno, salah. Harusnya dalam menghadapi globalisasi, bukan kita anti globalisasi. Yang harus kita hadapi dengan new order ini atau dunia baru ini, atau globalisasi ini apa? Memperkuat tatanan nilai masyarakat adat, masyarakat kearifan lokal, agar tidak kehilangan identitas dan nilai-nilai yang ada. Termasuk nilai-nilai Minangkabau. Hari ini persoalannya kita larut. Kita ada 3 taku sejarangan, 3 tali sapilin. Kalau ini diberdayakan, saya yakin COVID ini tidak akan berat. Cuma problemnya adalah ketika perang ini dianggap hanya perang jawab pemerintah, masyarakatnya lepas tangan. Dan kemudian kita juga harus melihat, saya misalnya naif, misalnya tadi yang viral itu, Ketua KPU Sumbar, dia hambat tidak boleh masuk setelah dia dinas di Padang, sempat agak cekcok. Kalau kemudian arogansi birokrasi dan kemudian arogansi kekuasaan menganggap ini bisa selesai dengan birokrasi, maka COVID ini setahun 2 tahun akan terjadi. Yang harus dilakukan adalah konsep perang rakyat semesta.
semua orang merasa ini adalah perangnya, dan struktur sosial ulama-ulama disuruh ulama-ulama kita minta perannya seperti yang dilakukan oleh MUI bersama Buya Gus Rizal Gazahar. Kalangan perguruan tinggi diminta sumbangsinya, kemudian orang-orang pendidikan diberikan sumbangsinya, guru-guru, kemudian seluruh penghulu menjaga kemenakannya, kemudian Bundo Kanduang berkampanye menjaga anak-anak gadisnya. Saya ini selesai, dan Paganagari kita aktifkan. Problemnya adalah kita punya potensi tapi lupa menggunakan potensi itu. Itu problemnya. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada Bro Trawendra? Yang terakhir adalah bagaimana kemudian dalam kasus ini kita berefleksi, ternyata tidak bisa bicara tentang Sumatera Barat yang identik dengan Minangkabau. Kalau saya katakan sering kita tagak di pintu. Apa yang dimaksud dengan tagak di pintu? Kita tidak pernah bertegas-tegas. Apakah di Sumatera Barat ini kita sistem pemerintah nagarinya sesuai dengan adat Minang yang berlafazkan adat Basing di Sarak Basing di Kitabullah, atau nagari yang ada hanya nama dari sebuah pemerintahan lokal, otonomi lokal, tidak roh dari kembali ke nagari berdasarkan azas Basing di Sarak Basing di Kitabullah. Dan saya lihat orang Minang di persimpangan jalan dan tidak pernah tegas memilih sikap itu. Dan saya berharap Dr. Wendra. Ya. Oke, terima kasih. Baik, intinya adalah peranata sosial Minangkabau itu memang harus digiatkan kembali. Pertanyaan Pak Didi dengan Pak Joni terkait dengan preskriptif masa depan. Ke depan langkah selanjutnya bagaimana tentang perilaku ini, kemudian local wisdom model baru dengan terjadinya fenomena COVID ini juga menarik. Kita minta kepada Buya Gus Rizal untuk menanggapi. Silakan Buya. Ya. Beliau mengutuk dengan supaya jangan sampai kita kehilangan tongkat dua kali. Nah, kalau kita jawab ini dari konsep syariat, itu kan namanya islah. Nah, itu kan terambil setelah taubat itu. Nah, tabu wa aslahu. Orang itu taubat, kemudian melakukan reformasi perbaikan. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan berbagai pandangan. Saya mengajak kita semua hari ini untuk menjawab pertanyaan itu. Baru suatu kondisi itu bisa kita robah menjadi lebih baik kalau kita semua mengaku bahwa kita ini sebenarnya lalai selama ini. Tapi kalau tidak mau mengaku, ya sudah, tidak akan berubah. Benar sekali. Kita kan sekarang kan terus dalam kondisi seperti ini. Sekarang ini kalau saya memakaikan istilah syariat, kita tidak bisa menjangkau seluruh potensi yang disebut oleh Pak M, yang disebut oleh Pak Wen tadi, tidak akan kita bisa terjangkau lagi. Makanya MUI cuma mengatakan ma yudraku kullu la yutraku jullu, yang tidak bisa dijangkau seluruhnya baratalo wa kamian. Nah, sekarang kalau kita ingin lebih baik, mau enggak sekarang kita mengakui semua bahwa apa? Ulama selama ini berdakwah. Ternyata dakwah itu tidak efektif kalau tidak bisa dikatakan gagal. Kenapa? Lihat kasus Nabi SAW. Seorang wanita menangis di hadapan kubur anaknya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Bu, bersabarlah. Apa jawaban wanita itu? Engkau kesanalah, engkau tidak ditimpa musibah seperti saya. Dia datang ke Nabi, kemudian dibisikkan orang itu Rasulullah. Kemudian dia datang bertemu, mengejar Rasul, bertemu pintu Nabi tidak ada yang mengawal, langsung berhadapan dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya sabar. Kata Nabi, bukan sekarang tempatnya. Sabar itu inda sadmatil ula, ketika hantaman pertama datang. Nah, sekarang hantaman datang kepada kita. Kita mau mengaku atau tidak? Seluruh piranti-piranti yang dahulu kita banggakan sekarang gagal untuk efektif. Nah, dalam kondisi rumit seperti sekarang, makanya ulama juga harus belajar, harus mengaku bahwa dakwahnya tidak efektif membangun wawasan mendasar dari umat. Yang kita bangun selama ini sorak. Begitu juga adat. Sekarang kuncinya kalau kita ingin membuat perbaikan ke depan, mau tidak semua kita mengaku sekarang bahwa kita telah melakukan suatu perbuatan selama ini tidak maksimal, tidak efektif. Itu kuncinya. Tapi kalau semua mengatakan sudah, saya sudah berbuat, ini sudah berbuat, ya tidak ada yang akan diperbaiki. So, kenapa? Masa ujian seperti ini adalah bukti
apa yang kita lakukan selama ini apakah efektif tidak menghadapi keadaan ini. Nah, itu. Jadi saya berharap di sini banyak orang, banyak pakar. Nah, mau enggak kita ke depan ini kita rancang betul baik-baik. Kita dudukkan mana yang pondasi. Kemudian mana yang menjadi buah dari itu semua. Bisa jadi kita mungkin melihat dari berbagai sisi. Kalau saya lihat misalnya, tadi Pak M mengklasifikasi, ada banyak local wisdom itu. Ada perkara arsitek berbagai macam. Nah, tetapi saya melihat yang paling mendasar, semua yang disampaikan itu adalah buah. Yang mendasar itu yang tidak dimiliki oleh orang Minang sekarang ini. Apa itu? Prinsip keminangan. Nah, makanya saya berkali-kali mengatakan, robah itu istilah balik ke nagari. Tapi saya kan dituduh, wah itu kan heboh bertekar dengan istilah saja. Saya katakan dalam perspektif ilmu keislaman, istilah itu menentukan isi. Makanya kalau ulama mengaji suatu keilmuan, pasti dia ngaji 10 muqaddimah. Namanya muqaddimah al-ashrah. Salah satunya adalah ma huwa, apa dia, apa namanya. Nah, dari nama itulah lahir inti dari persoalan. Nah, ketika itu kita harus jelas. Makanya jangan balik ke nagari jo. Balik ke nagari itu rarantau. Nah, nan akan awakku balik ba nagari. Nah, itulah yang dikatakan. Usah balik ke surau jo. Kalau balik ke surau itu lawak kerajaan selama itu. Nah, indah itu adalah basurau nanti tidak. Nah, sekarang kita tidak mau selama ini mengakui bahwa kita tidak memperbaiki yang esensi di kehidupan masyarakat kita. Termasuk juga ulama. Ulama tidak melihat apa kebutuhan mendasar dari umat ini. Kita baru senang melihat umat berhimpun ramai-ramai mengeluhkan kita bersorak di mimbar. Kemudian setelah itu disanjung kita dengan berbagai pujian, menjadi populer. Apakah kita mau sadar hari ini? Ternyata popularitas tidak bisa mengendalikan umat sampai ke bawah. Nah, jadi islah baru bisa dilakukan setelah taubat. Kalau tidak mau taubat, islah tidak akan bisa diperbuat. Tidak akan 2 kali kehilangan tongkat. Mungkin beribu kali. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih Buya. Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih Buya Agus Rizal. Ya kalau prinsipnya tidak jaleh, tentu apapun caranya juga tidak akan menyelesaikan masalah ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Agus Rizal. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menanggapi secara langsung apa yang disampaikan oleh Bu Agus Rizal tadi. Baik, untuk sesi kedua kita buka. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Pak Iwan. Silakan. Carlo Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buya, Carlo, ya Carlo dari Universitas Bung Hatta. Silakan Pak. Yang kami hormati Buya, narasumber Pak M, Pak Wendra, Carlo. Ya ini cerita apa yang sudah pernah saya lakukan di kampung gitu. Memang memahami ABS, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah ini rupanya sulit luar biasa gitu. Kenapa kita sekarang tidak bisa seperti dulu? Ini pengalaman saya 12 tahun saya menjadi ketua perukunan kampung, membina adat istiadat ini gitu. Dari di kampung saya itu ada 36 gelar datuk Dubalang Malin. Ada 6 suku. Nah, ketika saya datang, ketika saya dipercaya menjadi ketua kampung, tidak semua suku itu punya orangnya. Gelarnya ada, tapi orangnya nggak ada, personelnya nggak ada. Lalu saya telusuri, kenapa itu? Ternyata kita atau saya sebagai penghulu tidak pernah mempersiapkan siapa pengganti saya. Ini persoalan pokoknya sebenarnya adat ini gitu. Adat yang adat-adat itu. Nah, karena kita tidak pernah mempersiapkan siapa pengganti kita, maka ketika saya meninggal, bacaka kepenakaran bo, siapa kamu gantian bo. Itu yang terjadi, sering terjadi. Lalu karena tidak persiapkan siapa yang berkuasa atau siapa yang kuat, kadang-kadang pengetahuannya tentang adat itu juga tidak cukup untuk memangku adat. Sehingga itu kehilangan kita gitu. Nah, itu misalnya. Lalu kita apa kaitan dengannya? Lihat pemerintahan negari sekarang. Pemerintahan negari ada wali negari, ada khan,
ada satu lagi Badan Musyawarah Negari. Semuanya sebenarnya di situ berkumpul. Toganya ada, tokoh agamanya ada, tokoh adatnya ada di dalam BMN ini. Tetapi kan ini kadang-kadang tidak cocok dengan wali negari. Kadang-kadang BMN ini tidak cocok dengan KAN. Maka tidak muncul satu kesatuan. Berarti dari tiga tungku sajarang ini tidak wujud. Nah, saya setuju apa yang katakan Buya tadi. Prinsip dasarnya kita nggak duduk dengan hal itu. Itulah kehilangan kita sekarang ini. Oleh sebab itu, saya ingin gini Pak, sedikit lagi. Saya melihat kenapa apa yang harus kita lakukan? Gotong royong. Nah, gotong royong ini kan sekarang menurut saya itu satu-satunya filsafat nilai-nilai Pancasila yang perlu kita wujudkan dengan baik. Nah, kalau itu kita lakukan kembali, apa yang kita bicarakan ini akan kuat. Menghadapi COVID ini harus gotong royong. Persoalannya adalah dari pemerintah BSPB ini kan ada konotasi sekarang nih. Pemerintah sering buat pusing, buat bingung masyarakat. Oh, itu arti PSBB, Pak ya? Itu kan menjadi sering buat bingung gitu. Iya, buat bingung. Nah, oleh sebab itu karena itu tidak jelas dari hierarkinya, maka kita perkuat. Kalau kita PSBB ini per negari yang kita ini mungkin akan cepat proses dari penyebaran virus ini akan cepat selesai. Saya itu saja. Terima kasih, Pak Carlo. Silakan ya. Pak Arif. Ya, terima kasih. Pak Irwan. Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Terima kasih kesempatan ini. Ini sesuatu yang kemudian cukup ditunggu-tunggu ya, webinar yang seperti ini. Karena kemarin-kemarin mungkin tahapannya udah mulai kelihatan, mulai dari kemudian bagaimana berkomunikasi sampai masalah kemudian dampak ekonomi, sampai kemudian sekarang bagaimana memunculkan atau mungkin mengungkit kearifan lokal atau local wisdom. Saya mencoba tarik ke belakang sedikit tentang budaya. Pernah berbincang-bincang dulu, mungkin udah cukup lama dengan salah seorang budayawan Sunda, almarhum Hidayat Surayalaga. Beliau mengatakan bahwa ada 7 pilar budaya bangsa ini. Seandainya satu di antara ke-7 itu runtuh, maka Indonesia ini mungkin akan goyah. Budaya Batak, budaya Minang, budaya Betawi, budaya Sunda, budaya Jawa, Bali, dan Makassar. Itu. Dan yang paling melekat itu adalah budaya Minang dan budaya Sunda. Ini yang harus dijaga. Nah, kenapa? Menurut beliau, karena 2 budaya ini berlandaskan Islam. Kita tahu, adat Minang, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Kemudian orang Sunda juga, mungkin saya lupa falsafahnya, mungkin Daem nanti akan bicara ini kan. Tapi yang jelas bahwa budaya Sunda juga berlandaskan Islam. Nah, ternyata 2 budaya ini memang akhir-akhir ini dirongrong. Artinya budaya Minang dan budaya Sunda. Nah, saya balik lagi ke omongan tadi bahwa kalau Buya mengatakan Bandiak Basurau atau Baliak Banagari, bukan Baliak Kasurau, Baliak Banagari. Saya mungkin punya lagi satu, Baliak Babudaya. Artinya Baliak Babudaya lokal itu tadi. Nah, tadi mungkin dari pembicaraan Pak Dr. M, kemudian Pak Dr. Wendra, juga Pak Dr. Buya. Nanti Buya juga belum dokter. Nanti insya Allah UPBM akan ngasih unit apa? Universitas UPBM akan ngasih gelar dokter, Buya. Saya melihat ada sesuatu yang kemudian perlu kita buka kembali atau mungkin ungkit kembali local wisdom kita. Hanya mungkin terkait dengan COVID ini agak sedikit disayangkan bahwa penanganan COVID ini kalau menurut saya tidak bisa dari pusat ke daerah disamakan. Kemarin salah seorang kawan saya mengatakan bahwa penanganan COVID di Jakarta tidak akan sama dengan daerah. Di daerah pun seperti itu. Penanganan COVID di ibu kota provinsi seperti Padang tidak akan bisa sama dengan Bukit Tinggi dan lain-lain misalnya kan. Artinya ini tergantung pada daerah itu sendiri. Saya sepakat dengan itu. Nah, tentunya kemudian penanganan COVID ini struktur di pusat tidak bisa pula disamakan dengan daerah. Makanya mungkin seandainya saja di penanganan COVID ini kita memasukkan unsur nenek mama
cedek pandai, tentu termasuk Bundo Kanduang tentu akan semakin memudahkan karena local wisdom itu ada di beliau-beliau sana. Nah, kalau struktur pemerintahannya sangat disayangkan, misalnya kan kenapa misalnya kan dinas kebudayaan tidak dilibatkan di sini. Nah, itu sangat mudah-mudahan ini jadi pemikiran. Saya rasa ini tidak terlambat walaupun memang ketika wabah ini sudah cukup lama tidak orang-orang seperti itu tidak dilibatkan. Kita harus melibatkannya sekarang. Kenapa? Karena memang rasanya masalah COVID ini tidak akan dengan cepat akan berlalu. Masih ada. Bahkan kemudian dengan adanya PSBB tahap kedua dan lain-lainnya, rasanya mungkin persiapan kita untuk menyambut tahap-tahap ini semakin ini ya, semakin cepat. Tapi kemudian pergerakannya yang agak kurang gitu. Nah, kalau boleh ini kan misalnya kan bagi yang kemudian local wisdom-nya masih berjalan, misalnya kan kita aktifkan. Kalau saya berpikir tadi Buya Didi mengatakan gotong royong. Saya pikir sampai kapanpun budaya gotong royong tidak akan hilang. Di kampung saya misalnya di daerah Pakan Kami misalnya kan ada satu jorong itu tiap pagi mereka melakukan tiap hari lah mengumpulkan bahan-bahan pokok makanan yang kemudian karena mereka tahu kemudian mereka membagikan ke warga sejorongnya yang mudah-mudahan yang membutuhkan. Artinya itu sudah dimulai. Nah, saya melihat budaya-budaya seperti ini sudah berjalan, hanya kemudian tidak terakomodir. Seandainya saja local wisdom yang ini kemudian bisa dilihat oleh pemerintah adalah sebuah potensi, rasanya mungkin penanganan COVID di Sumatera Barat ini di ranah Minang, kalau saya menyebut ranah Minangnya tidak akan terlalu susah. Nah, tapi sekali lagi misalnya kan kita tentu menginginkan orang-orang yang kompeten di bidang ini, di bidang masalah masyarakat ini dilibatkan. Saya berpikir sederhana aja, belum tentu ketua COVID provinsi dia mengerti tentang apa yang terjadi di kampung saya. Bagaimana kemudian budaya penanganan masalah di kampung saya. Tapi mungkin dia mengerti di daerah seperti itu misalnya. Oke, Pak Arief. Ya, mungkin itu. Yang kedua, saya pikir ini satu aja, Pak Arief. Kalau boleh mengusul, sebaiknya beberapa local wisdom itu kita gali kembali dan kemudian kita kumpulkan. Saya rasa mungkin ada Pak KJ orang Singgalang yang bisa meninikannya, atau mungkin di sini ada beberapa orang penerbit yang kemudian local wisdom tiap daerah itu kemudian digali lagi. Itu aja mungkin Pak Moderator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Gotong royong, salah satu prinsip dari wisdom kita. Untuk yang terakhir, mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau persoalan ini dalam. Pak Irwan, assalamualaikum. Ya, sebentar Pak Hanif, mungkin ada yang lain dulu. Pak Iwan. Oh ya, silakan Dedi Nafis. Bentar ya. Pak Hanif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Gus, Pak M, Pak Moderator, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Wen, yang dirahmati Allah. Tadilah cukup Ambo menyimak apa yang telah disampaikan. Cuma masalah persoalan yang kita hadapi sekarang adalah COVID ini kita tidak jelas kapan akan bisa selesai. Tidak jelas sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa memperkirakan apakah itu akan selesai pada tahun ini atau tahun depan. Malah WHO sendiri pun mengatakan tidak akan habis-habisnya ini masalah COVID. Walaupun obatnya sudah ada, kita akan dihadapi oleh persoalan itu terus-menerus. Nah, masalahnya kan dia tidak sama dengan penyakit flu yang lain. Penyebarannya sangat cepat sekali. Nah, di sini akan terjadi perubahan-perubahan. Kata orang ahlinya mengatakan akan terjadi perubahan-perubahan sosial, perubahan budaya dalam masyarakat, dalam cara hidup mereka. Tetapi masalah yang kita hadapi sekarang ini di Sumatera Barat khususnya, kan banyaknya persoalan yang menyebabkan masyarakat kita itu tidak bisa tertib dengan aturan-aturan yang ada. Yang ada adalah mencoba melawan argumentasi-argumentasi yang telah diterbitkan. Malah MUI sendiri pun mengeluarkan maklumat
pada melawan semua. Capek betul saya lihat Buya Gus Rizal di Facebooknya membantah berbagai macam hal, persepsi-persepsi miring yang muncul kepada MUI. Nah ini kan sangat memprihatinkan kita. Dan itu tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya itu dari masyarakat yang intelektual ini boleh dikatakan patuhlah. PSBB di rumah saja, ya di rumah saja. Saya udah 2 bulan di rumah saja. Bisa kita mengikutinya. Yang tidak mengikuti ini kan dari masyarakat berderai lah istilah kita itu. Dan mereka yang akan berdampak langsung terhadap baik dari serangan penyakit ini maupun terhadap dampak-dampak ekonomi yang akan mereka alami nantinya. Nah, masalah dengan local wisdom tadi semuanya sudah mengutarakan. Cuma saya di sini bagaimana penerapan daripada local wisdom. Secara adat sudah, tetapi kita tidak pernah membicarakan bagaimana membangun masyarakat Minangkabau ini dengan cara berpikir orang Minangkabau. Orang Minangkabau mempunyai rasa malu. Dia mempunyai kekuatan harga diri. Dia mempunyai kebanggaan kedaerahan yang mungkin banyak tidak dimiliki oleh suku bangsa lain. Nah, ini harus dibangkitkan kembali. Mereka sekarang seperti orang sudah tidak punya harga diri. Dilangkahi aja begitu-begitu aja. Tapi mereka ingin bangkit. Nah, bangkitnya masyarakat ini selalu berada di bawah kendali-kendali yang tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Kita masyarakat Minangkabau sudah kebudayaan, munculnya sebuah pemikiran baru, menerima segala pemikiran baru, itu adalah naluri orang Minangkabau, mau dia menerima. Tetapi semua keputusan apa yang harus dihadapi itu selalu diputuskan dalam bentuk musyawarah. Nah, kita musyawarah ini di tingkat jorong, di tingkat nagari, sampai ke tingkat yang lebih luas, itu tidak pernah dilakukan lagi. Selalu saja pertentangan-pertentangan terjadi oleh berbagai banyak kepentingan. Sehingga yang membasuh dari bawah itu bagaimanapun juga kita harus mengatakan, memulainya dari seperti Pak M tadi, yang mengatakan dari tingkat RT sampai RW. Perang semesta kita menghadapi ini, seperti kata Pak Wendra tadi, harus dimulai dari bawah itu. Cara berpikir yang lebih jernih dalam mengambil budaya ini ya orang masyarakat desa tadi. Tadi sudah diuraikan juga oleh para ahli lain. Nah, inilah yang harus kita hadapi, yang kita lakukan. Nah, dengan demikian menghadapi perubahan seperti Buya Gus Rizal katakan tadi bahwa berani tidak kita tobat massal. Tobat massal itu mesti dari bawah juga. Sesuai dengan kepribadian dan cara berpikir masyarakat kita di negara-negara. Kalau kita datang ke kampung itu kita katakan, ayo kita tobat dengan segala penceramahan segala macam, dicuekin aja. Kalau kita tidak masuk ke dalam cara berpikir mereka. Nah, kadang saya agak mengerucutlah sedikit di soal ini. Meningkatkan kepedulian masyarakat ini. Masyarakat kita itu ingin dihargai. Tetapi tidak ada orang yang mau menghargai dia. Dia menjadi objek hukum aja terus. Objek hukum ini yang jadi persoalan tersendiri sehingga muncullah sebuah perlawanan. Sekarang kita ajak mereka bermusyawarah. Misalnya yang sederhana saja, fungsikan balai adat, fungsikan masjid-masjid sebagai tempat kebutuhan mereka dalam menghadapi situasi COVID pada Ramadan dan juga nanti pasca setelah hari raya. Nah, misalnya bagaimana caranya komponen seluruh sumber daya manusia yang ada di Minangkabau dengan kebudayaan itu bisa menghimpun masyarakat, menjaga ekonomi masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Okay. Sebab gini, ini kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Indonesia pertumbuhan perekonomiannya 2,97%. Sumatera Barat berapa? 3,6 lebih. Ini luar biasa. Tapi coba kalau tidak ada kearifan lokal kita yang hubungan antar
manusia antar Minangkabau baik di ranah di rantau itu tidak memiliki hubungan itu perekonomian kita nggak tahulah seperti apa. Silakan, ada pertanyaan atau tanggapan Pak Deddy? Nah, jadi inilah yang harus kita hadapi, kita lakukan, sehingga komponen, saya cuma mengusulkan saja, semua komponen harus kita gerakkan. Pak M dengan dosennya, Pak Wendra dengan dosennya, punya mahasiswa, kerahkan mereka terjun langsung ke kampung-kampung itu, seperti KKN lah misalnya. Kuliah kerja nyata bukan korupsi nepotisme. Kerahkan semua. Begitu juga dari sekolah-sekolah keagamaan di Universitas Muhammadiyah dan segala macamnya. Itu terjun langsung ke lapangan semua, terjun langsung ke masyarakat, melakukan advokasi dan mengajak mereka bermusyawarah, berbuat sesuatu yang bisa mereka banggakan. Oke. Nah itu menurut saya. Terima kasih Ya, Pak Deddy Nafis yang sudah memberi tanggapan. Sebagaimana disampaikan oleh Buya Sofwan tadi, ada sebenarnya ada loncatan kultural yang terjadi dengan COVID-19 ini, yaitu munculnya individualisme. Ya, ini akan menjadi tantangan luar biasa terhadap kultur Minangkabau asli, sifatnya itu gotong royong, kemudian komunalisme. Baik, dari 3 penanya ini, saya langsung saja minta kepada Pak M, kemudian Dr. Wendra, dan terakhir nanti oleh Buya Gus Rizal. Pada intinya semua pertanyaan ini tidak lebih adalah bagaimana membangun paradigma baru atau pendekatan baru sehingga dalam beberapa bulan COVID sudah berjalan ini, pendekatan kultural asli Minangkabau itu benar-benar terwujud. Pertanyaan besar tentu apakah mungkin Pemda nanti akan bisa mengakomodir ini? Silakan Pak M. Pak M, silakan Pak M. Ya, terima kasih Pak Iwan. Karena background saya di ilmu komunikasi, di dalam komunikasi itu ada cerita begini, kalau satu orang tidak mungkin melawan gajah, nggak mungkin. Manapun kita pergi, pasti dikejar oleh gajah dan pasti mati. Bukan pasti mati ya, kalah lah gitu ya. Tapi kalau 10 orang yang bersepakat, saling berkomunikasi, dia bisa menghabisi seluruh gajah di muka bumi ini. Itu populer sekali di dalam ilmu komunikasi. Jadi intinya sebenarnya untuk membangkitkan kembali kesepakatan kolektif itu ya kita saling berkomunikasi kembali di tingkat bawah. Nenek mama berkomunikasi dengan sesama nenek mama, dengan ulama juga, duduk barapak, kita diskusi lagi, saling membahas persoalan kita apa. Dan kalau saya lihat di beberapa negara yang pernah saya kunjungi, hal itu sudah tidak lagi menjadi sebuah kelaziman. Ya, ada juga orang yang takut untuk berdiskusi karena akhirnya saling merah muka lalu kemudian berpecah belah. Nah, ini menyangkut mungkin masalah etika komunikasi yang juga sudah mulai tidak bagus di negara-negara, dan ini mesti diperbaiki untuk ke depan. Sehingga bisa mengambil keputusan kolektif kembali di tingkat jorong, di tingkat kaum, di tingkat negari, dan singkirkan dulu kepentingan politik. Saya melihat sekarang masuknya partai-partai sampai ke bawah itu sangat berisiko terhadap perkembangan kebudayaan, karena kepentingan politik diletakkan lebih tinggi dari kepentingan masyarakat secara bersama-sama, ya, secara keseluruhan begitu. Jadi saya menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi sibuk dengan kelompok-kelompok saja, tapi juga antar kelompok saling berbagi, saling bertukar pikiran, dan saling menghargai pemikiran yang lain, sehingga pada akhirnya kita bisa keluar dengan kesepakatan-kesepakatan, kita ikat kesepakatan itu menjadi sebuah kesepakatan yang permanen dan semuanya harus patuh kepada kesepakatan seperti itu. Nah, insya Allah dengan cara-cara seperti ini, saya kira ke depan kehidupan kita akan menjadi lebih baik, karena kita sebenarnya tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang arif, ya, bukan arif budiman ya, tapi kekurangan kearifan. Kadang-kadang merasa pintar sendiri saja. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kita pintar itu juga harus bisa menghargai kepintaran orang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna sebenarnya. Ya, saya punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga tukar tambah itu ada, gitu ya. Dan disitulah
kita bisa membangkit kembali kebudayaan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, baik. Silakan Pak Dr. Wendra. Saya begini, walaupun saya sering di banyak forum, walaupun saya orang hukum, kajian spesialisasi hukum tata negara, saya masih yakin dalam beberapa persoalan sosial masyarakat itu, kalau saya kemudian membuat aliran namanya hukum otentik, cara-cara hukum yang ada di masyarakat itu akan lebih efektif berlaku. Kalau kemudian infrastruktur formal negara seperti aparat menegakkan, mereka kalau tidak ada aparat, mereka akan melanggar. Saya kemudian mengilustrasikan begini, kalau masih ingat, ini bukan ada yang marah ke saya misalnya. Dalam beberapa studi yang saya lakukan, misalnya begini, dulu orang menjaga lingkungan, hutan dan air di nagari masing-masing, cukup kemudian nge-CN itu hutan larangan. Ada kesepakatan kolektif itu hutan larangan, hutannya terjaga. Ini marah orang hutan. Sehingga kemudian saya nyampaikan, kadang-kadang malah sejak ada dinas kehutanan, hutan malah habis. Dulu hutan itu bisa dipelihara masyarakat dengan kearifan lokal dan hukum-hukum adat yang mereka percayai dan mereka sepakati. Sejak ketika lembaga formal terlibat, masyarakat tidak aware lagi, tidak peduli lagi dengan persoalan lingkungan dan hutan. Sama dengan COVID ini. Ketika ini dianggap ini hanya tanggung jawab pemerintah dan kerja-kerja pemerintah tidak melibatkan semua orang, maka ini akan panjang. Yang paling penting itu ke depan adalah bagaimana kemudian kita berbagi kerja. Sayuang sarentak gelap. Barek sama dipikul ringan sama dijinjang. Ini yang harus dilakukan. Jangan pemerintah kita daerah Sumatera Barat jangan lagi menganggap ini kerja pemerintah. Ini kerja semua orang. MUI sudah melakukan kerjanya. Bagaimana kemudian kekuatan yang ada, kearifan-kearifan lokal yang ada, itu kemudian kita berdayakan, sehingga ini cepat berakhir. Pemerintah sudah berapa spanduk, saya lihat sudah banyak dibuat. Polisi dan TNI sudah turun, sudah capek. Tapi kalau kesadaran tidak ada, kemudian masyarakat kemudian tidak mampu membangun kesetiakawanan sosial dan jaring-jaring sosial, atau kemudian kita kenal dengan kearifan lokal, ini akan lama. Kalau dulu misalnya, masih ada kemudian hari ini juga, cukup kemudian seorang nenek mama ngomong, "Anda usaha kerajaan itu." Tidak ada orang ngerjain. Artinya, ini yang pemimpin lokal ini yang kemudian harus kita berdayakan, agar pesan ini, kalau dalam bahasa AM, pesan ini sampai ke bawah. Pertanyaannya, apakah pesan ini sampai ke bawah atau tidak? Kalau lewat jalur birokrasi formal, saya sering kritik di banyak forum, pemerintah itu dia buat program, kemudian dia laksanakan, apakah dia sukses atau tidak, itu lain persoalan. Yang penting secara administrasi selesai. Tetapi dia dampak ke bawah atau tidak, kita tidak tahu. Maka saya kemudian orang yang termasuk mengatakan, yang seperti ini harus melibatkan semua orang dan kearifan-kearifan lokal, pemimpin-pemimpin lokal. Ada saya sering kritik, sering diskusi juga dengan Buya Guza. Kalau ada persoalan itu kan urusan MUI. Tetapi kalau kemudian ini kan MUI itu kan ada urusannya pada bidang yang lain. Tetapi sering kalau udah terpepet pada soal itu kan urusan MUI, itu urusan Elkam, itu urusan akademisi. Ini tidak ada. Ini bagaimana kita bekerja sama. Yang penting sekarang kita mengaku salah. Ada yang sudah kata Buya Didi tadi, jangan kehilangan tungkek 2 kali, kata Buya tadi. Ini tungkek kalau diambil-ambil orang, lah pindah-pindah di orang. Lah dibagai-bagai orang. Ini problem. Maka lewat COVID ini saya mengatakan begini. Sudah saatnya kemudian kita Sumatera Barat jangan lagi kemudian balik Basurau dan balik Nagari itu bantu sikap orang tagak di pintu. Kama angin kencang di situ tagak. Harusnya harus ada sikap yang jelas. Dan konstitusi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 memungkinkan untuk itu. Problemnya kita tidak mau menggunakan itu untuk membangun Sumatera Barat. Yang terakhir adalah yang betul kata Daem tadi, saya melihat rusaknya struktur sosial di Sumatera Barat gara-gara politik elektoral ini. Kearifan-kearifan lokal kita menjadi rusak. Kenapa? Karena semua tindakan diukur dengan pencitraan. Setiap kegiatan sosial diukur dengan kok maju lo kok untuk suara apa gitu. Sehingga rusak akhirnya struktur sosial.
Sehingga saya sepakat dengan Buya Gus Rizal dalam satu pendapat pertemuan beliau mengatakan, ambo Pak Wen, ambo politik lah ambo talak. lah talak tigo politik. Artinya beliau tidak akan masuk ke ranah-ranah politik, maju kontestasi pemilu, pilkada. Sikap ini yang dilakukan oleh para ulama yang tegak di depan dan tokoh-tokoh masyarakat penghulu-penghulu yang tidak kemudian kunyang dek kunyi, kemudian celalak matanya dia celek biti 1.000. Kalau ada kearifan lokal dan semua pemimpin-pemimpin lokal tegak pada posisi yang lurus, saya yakin Sumatera Barat bisa kembali. Persoalannya adalah awak cok kali berubah warna dek gincu. Gincu berubah warna. Ketika ada nuansa berbeda. Saya katakan saya rindu kemudian Sumatera Barat itu mengambilkan sikap yang jelas, kembali balik Banagari dan balik Besurau itu tidak hanya semboyan dan tagline, tetapi sebuah semangat bersama. Bagaimana kemudian nilai-nilai Sumatera Barat itu yang dilandasi oleh adat Minangkabau itu kembali hidup. Dan itu Dr. Wendra, Pak Dr. Wendra, terkait dengan pendekatan pencegahan COVID dengan pendekatan lokal wisdom ini dalam perspektif Pak Dr. Wendra bagaimana ini? Ya, kalau ke malam tadi saya diskusi dengan kawan-kawan bisa begini. Kalau ada yang agak nakal cara berpikir, kan ada di beberapa daerah kemudian siapa yang melanggar dengan PSBB, maka kemudian akan didenda. Kemudian akan dibawa di kantor polisi. Kalau ada yang nggak cerdas nakal, apa proteksi hukumnya? Apa dasar hukumnya kemudian polisi menangkap? Apa dasar hukumnya orang didenda? Kalau orang hukum melihatnya seperti itu. Misalnya terhadap larangan terhadap mudik dan pulang kampung misalnya. Kan tidak ada instrumen hukum sampai hari ini kecuali hanya himbauan presiden. Artinya secara hukum kalau orang melanggar dia tidak bisa dihukum karena hanya tidak ada dasar hukumnya. Sama halnya kemudian kita melarang di PSBB tidak boleh keluar, tidak boleh begini, kemudian ditangkap. Kemudian kalau ada yang nggak cerdas orang hukumnya, baru ditangkap deh. Apa dasar hukum, pasal apa yang dilanggar? Maka saya katakan solusinya adalah kita kembalikan kepada hukum-hukum adat yang ada, menjaga kampung sorang-sorang dijaga dengan hukum adat atau hukum berbasis adat masing-masing, adat saling kanag. Satu contoh Bang Iwan terakhir, ada sebuah daerah di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi membuat aturan. Siapa yang tidak sholat Jumat tidak boleh keluar rumah proses sembahyang Jumat. Siapa yang dia tagak dua sembahyang Jumat laki-laki, maka didando sesak semin. Akhirnya apa? Orang yang kesadaran spiritualnya amat dia tidak berani keluar. Dia tidak artinya apa? Dalam konteks Minangnya malu juga di dalam rumah. Ini yang harus kita lakukan. Saya katakan, cara-cara sosial harus dilakukan dengan pendekatan sosial, termasuk hukum adat. Untuk COVID ini, walaupun TNI kita kerahkan, Satpol PP dan polisi dikerahkan, tetapi kalau kesadarannya tidak lahir, saya yakin tidak bisa. Kenapa? Karena individualisme kita terlalu tinggi, termasuk persoalan keuangan. Maka sekarang, ada beberapa daerah di Payakumbuh, 50 kota, saya tidak lihat di tinggi orang memagar, membuat posko-posko mandiri, atau di Agam membuat posko-posko mandiri, atau mungkin ada di beberapa daerah lain. Di Payakumbuh, 50 kota, orang sudah melihat posko-posko mandiri, masyarakat mendirikan posko, menjaga nagarinya masing-masing, hanya partisipatif, itulah bentuk kearifan lokal. Kenapa? Masing-masing jaga kampung. Artinya apa? Saya kalau ada yang nonton ELC Selasa kemarin, Bupati Bolkim itu ngomong begini, udah ada pemerintah pusat turunkan uangnya, biar kami menentukan karakter orang, biar kami yang menentukan, karena kami yang tahu. Problemnya adalah kita menyelesaikan masalah Indonesia dengan pendekatan perspektif Jakarta, menyelesaikan masalah Sumatera Barat dengan perspektif orang Padang. Harusnya kearifan lokalnya berikan perintah dan akomodasi dan elaborasi modifikasi oleh daerah, termasuk nagari-nagari, sesuai kearifan lokal masing-masing, bagaimana menjaga masyarakat masing-masing. Oke, karena masing-masing kearifan lokal. Di sana kuncinya ya, memberikan di sana kuncinya. Saya katakan Bang Iwan, kalau masih menggunakan struktur formal yang ada, saya yakin nggak bisa untuk Sumatera Barat. Karena Kato Mada itu masih ada. Yang paling apa adalah di nagari-nagari kita masih ada orang yang disekan, masih ada orang yang dihormati. Ini yang turun, ulama yang turun, nenek mama yang turun, paganagari yang turun, wali nagari yang turun, insya Allah bisa.
Saya nambah dikit, ada tadi siapa tadi ya? Yang penting tadi dari Pak Carlo tadi. Dari 90 nagari yang sudah saya kunjungi di Sumatera Barat dalam rangka penyuluhan hukum dan kajian, betul Pak Carlo, sejak kita kembali ke pemerintah nagari, konflik itu terjadi antara wali nagari dan KAN dan BAMUS. Menurut wali nagari, yang berkuasa pemerintahan itu adalah wali nagari dan BAMUS. Sementara menurut KAN atau lembaga kerapatan adat, yang mengatur masyarakat tatanan sosial adalah KAN. Ini yang tidak selesai. Sehingga sebenarnya secara struktur kembali kepada pemerintah nagari dengan Perda nomor 9 dan Perda nomor 7 hari ini bukan tambah memperkuat struktur nagari kita, tapi merusak struktur nagari kita karena pendekatan struktur yang kita pakai adalah struktur model desa. Harusnya struktur yang kita pakai adalah betul-betul struktur sesuai dengan adat salingka nagari masing-masing. Hari ini kan tidak. Nah, sehingga ini memperparah dan mempercepat kehancuran struktur sosial di nagari-nagari di Sumatera Barat. Oke, terima kasih Pak Dr. Wendra Yunardi. Terima kasih. Buya Gus Rizal Ghazhar, ada yang menarik pendekatan ketuhanan, kemudian taubat itu akhirnya akan menjadi gerakan reformasi dalam rangka membangun kultural baru bagi masyarakat Minangkabau. Artinya orang Minang tidak bisa lepas dari Islam. Kita persilakan Buya untuk menanggapi dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Dari awal saya bicara untuk jangka panjang tadi. Artinya ke depan harus ada suatu kesadaran bahwa kita telah melakukan berbagai kelalaian. Apa buktinya bahwa kita lalai? Sekarang faktanya. Apa yang kita tidak efektif? Itu buktinya. Nah, sekarang saya ingin berbicara yang kondisi sekarang. Apa lagi langkahnya? Untuk yang ke depan, mudah-mudahan kita sepakat gitu. Mari kita mau bertobat, seluruh harus menyadari kekeliruannya, kemudian ke depan harus dengan rancangan yang bagus, kita harus bergerak terus. Nah, kesalahan masa lalu tidak diperbuat lagi. Itu untuk ke depan. Nah, sekarang kondisi real. Saya yakin bahwa apa yang menjadi nilai-nilai yang dipraktekkan menjadi adat istiadat di tengah masyarakat tidak total hilang. Tidak total hilang. Masih ada. Nah, cuma sekarang persoalannya, lembaga yang bisa menggerakkan hari ini, karena dia bergerak tidak dalam koordinasi. Ada nilai itu hidup di berbagai negara. Tadi ada yang membangun sendiri posko, kemudian ada yang membentuk mengumpulkan dubalang untuk mengawal negarinya, dan MUI melihat itu. Karena MUI punya gugus tugas pula dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Dan itu tergabung terus hampir setiap hari memberikan berbagai informasi. Apakah masih ada? Masih ada. Nah, itu dari fakta. Dari sisi keyakinan, kenapa masih ada? Saya yakin ada, walaupun mungkin belum ada yang melaporkan, karena saya yakin nilai adat dari Minangkabau itu adalah nilai agama. Selama agama tidak hilang, berarti adatnya masih ada. Cuma sekarang naik turun. Nah, sekarang bagaimana mengefektifkan itu? Ada pertanyaan yang mendasar terus di dalam hati saya. Nah, saya jadi heran. Saya pernah bertemu sekali dengan Ibu Kadis Kebudayaan dalam rapat. Tapi kenapa Dinas Kebudayaan tidak dilibatkan secara efektif, aktif di dalam persoalan ini? Dalam masalah menanggulangi COVID ini. Nah, itu pertanyaan mendasar. Cuma saya kan tidak ingin terlalu jauh ikut campur ya ranah pemerintah daerah. Tapi terus jadi pertanyaan saya. Sekali saya ketemu dengan Ibu Ngemala. Saya lihat di situ, oke. Setelah itu saya tidak melihat ada kewenangan, ada suatu yang diberikan. Nah, sekarang kalau kita mau kembali untuk yang tersisa saja, nanti kita bicara yang lain sudah hilang. Oke, nanti kita perbaiki. Setelah COVID ini selesai, yang penting taubat dulu sekarang. Semuanya menyadari kelemahannya, kekurangannya. Nah, sekarang yang ada itu bagaimana menggerakkan? Tidak ada jalan lain, mesti harus ada yang menjadi motor. Nah, mau tidak mau, kita harus bersepakat kembali bahwa Dinas Kebudayaan kita minta melalui pemerintah dilibatkan aktif kembali untuk menggerakkan ini. Dan turun kembali ke daerah dalam kondisi seperti sekarang. Kalau kita tidak ingin mengambil herd immunity dari sisi kebudayaan. Sudahlah, kalau begitu
Kita ambil saja kalau tidak akan ada yang akan menggerakkan kekuatan umat ini. Kenapa MUI meminta? Ini tadi ada pertanyaan awal Pak Iwan. Kenapa maklumat MUI nomor 7 itu seperti ada yang menuduh MUI berputar arah. Itu kan tidak membaca maklumat namanya. MUI belum pernah mengeluarkan satu maklumat pun melarang orang se-Sumatera Barat untuk Jumat. Tidak ada itu. Orang yang tidak membaca maklumat lah yang berkesimpulan seperti itu. Pasti ada batasan-batasan daerah-daerah tertentu. Nah, kenapa? Karena MUI melihat akan bisa masyarakat suatu negara yang terjauh dari epicentrum penularan, seperti itu di kaki Gunung Talang, itu daerah Kampung Ambos itu di atas kamu Rangkiang Lulu, Garabak Data, berbagai macam, terus sampai tembus ke Talang Babungo, sianan ke situ. Nah, kita sudah punya data dengan telah tertutupnya pintu Sumatera Barat. Nah, kita sudah tahu ODP satu negara, kita sudah tahu PDP berapa, yang positif berapa, berarti ini sudah ada klaster-klaster yang bisa kita buat. Nah, kenapa MUI mengatakan untuk kondisi sekarang, apa yang telah ada maklumat nomor 3, nomor 5, nomor 6, sampai nomor 7, itu sudah bisa berjalan di daerah-daerah yang tingkat penularannya boleh dikatakan minim. Tapi dengan catatan, masyarakat harus bisa mengawal dirinya sendiri. MUI yakin bisa itu. Nah, cuma sekarang siapa yang akan menggerak sampai tingkat bawah? Nah, jadi kalau ingin efektif, apa yang kita bicarakan hari ini kan akan menjadi corongnya ya, Bu ya. Betul. Dan kita harap kebudayaan yang selama ini hanya separuh dilibatkan, nah, lihat hadir ya, mendengar ya, tetapi apakah diberi enggak kewenangan untuk bergerak sekarang? Nah, kalau ingin memang nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat kita berdayakan untuk menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk membuat imunitas sosial. Nah, kita tidak imunitas individu dia saja, imunitas sosialnya, negarinya bisa dia pagar, tagak kampung, harus ada yang menggerakkan dan bertanggung jawab. Dan kita tidak melihat di lembaga pemerintahan sekarang ini, melainkan ini domain dinas kebudayaan. Berarti pemerintah Sumatera Barat dalam hal ini harus menjak sekarang kalau mereka mau dengarkan usulan kita, dinas kebudayaan harus masuk aktif. Oke. Nah, saya rasa itu jalannya. Jadi jangan dikatakan habis semua, tidak. Masih ada yang bisa kita pergunakan. Itu makanya saya katakan tadi, ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Kalau tidak semua bisa kita jangkau, apa yang ada harus. Kalau tidak bisa awak makan bare randang, ya sudah UBP lo makan 2 kali. Begitu hendaknya kita bersikap hari ini. Jadi tidak menyerah saja dengan kondisi, yolah, kok tidak bisa digerakkan, masyarakat tidak bisa diatur, ikolah model iko. Tidak. Kalau begitu kita berbuat, berarti kita menyerahkan kepada situasi. Sianan kue, hiduplah. Sianan lemah, matilah. Itu begitu jadinya kita bersikap. Ya tidak benar kalau begitu adanya. Jadi betul-betul mengingatkan kalau bisa, dari mulai sekarang kalau kita memang berkomitmen untuk membangkitkan dari tengah masyarakat daya tolak dari masyarakat sendiri secara sosial terhadap penanggulangan COVID ini, mereka yang melakukan penanggulangan tidak ada jalan lain. Dinas Kebudayaan kita harapkan kalau perlu kita minta Pak Gubernur, minta pemerintah provinsi. Kenapa selama ini kehadiran Dinas Kebudayaan seperti hanya ikut saja, tidak ada peran yang diberikan secara spesifik. Saya rasa itu. Oke. Terima kasih Bu ya. Menambah kaidah fikih yang Buya sampaikan tadi. Seharusnya kalau tidak bisa sadu jadi kerajaan, tentu senan sakete bisa kita lakukan. Tapi kini dek manuti nan sakete banyak ditutup juga. Padahal banyak daerah-daerah lain yang sebenarnya belum terpengaruh atau belum didatangi oleh orang-orang yang berpotensi untuk COVID. Dan itu sebenarnya Mas Haji, sholat tarawih pun bisa dilakukan. Artinya kalau memang lokal wisdom masyarakat itu saling menjago, saling membatasi, dari mana tadi, kamu dari luar kota, tidak usah sembahyang dulu. Kalau ada komunikasi seperti itu yang terbangun di masyarakat masjid sekitar, insya Allah sebenarnya tidak ada halangan untuk terlaksananya salat tarawih. Ya, dan itu bisa dilakukan sekarang. Di awal tidak bisa. Kenapa di awal tidak bisa? MUI melihat tidak bisa. Karena dalam satu hari laporan dari satu pintu masuk saja. 4.000 orang masuk ke Sumatera Barat. Itu satu pintu Dharmasraya. Sumatera Barat memiliki 9 pintu masuk. Nah, ketika belum berlaku aturan Permenhub ketika itu, maka jelas berarti pintu Sumatera Barat mesti terbuka. Penyebaran dari perantau akan terus berjalan. Berduyun-duyun orang akan terus berjalan. Dan itu belum bisa didata.
bisa jadi itu adalah carrier dan berbagai macam akan berkembang di suatu negara. Karena itu pada waktu awal, walaupun MUI Sumatera Barat tidak mengeluarkan peniadaan ibadah secara massal keseluruhan di Sumatera Barat, tapi ada MUI daerah tertentu yang mengambil langkah. Dan itu dalam kewenangan MUI daerah kami berikan domain itu. Nah, ketika MUI daerah menutup suatu kabupaten sementara dahulu, kami memberikan arahan sampai ada pendataan dan klasterisasi. Nah, ketika PSBB telah berjalan, Permenhub telah berjalan, kita berikan kepada pemerintah untuk melakukan pendataan. Itu maklumat 006. Ketika dievaluasi 006 tidak efektif atas kesepakatan pertama. Apa kesepakatan pertama? MUI hadir dalam pertemuan penanggulangan COVID, yaitu pemutusan mata rantai. Nah, pemutusan mata rantai itu tidak terwujud. Kenapa? Karena memutus mata rantai di masjid saja tidak akan efektif. Nah, dengan itulah makanya lahir maklumat 007. Jadi maklumat MUI dari 001 sampai 007, tidak ada yang berbenturan itu pola pikirnya satupun. Satu konsep, satu pertimbangan, nah, dan satu arah. Nah, sekarang kita mau lihat apakah nilai-nilai yang selama ini ada di tengah masyarakat mampu enggak? Saya pantau juga Bukit Tinggi sebagian ada yang sudah Jumat. Nah, laporan dari kawan-kawan yang di gugus tugas Majelis Ulama, ternyata masyarakat kita patuh loh. Tapi untuk ke masjid. Nah, sekarang mau enggak kepatuhan untuk ke masjid itu? Mereka bisa antri untuk diperiksa panasnya dengan termogan. Mereka harus bisa bersabar. Mereka bawa sendiri sajadah. Mereka cuci tangan sebelum masuk. Di videonya seluruhnya ternyata patuh. Nah, sekarang bisa enggak nilai kepatuhan ke masjid itu dibawa pula kepatuhan itu ke pasar? Ke tempat-tempat lain. Nah, siapa yang akan menggerakkan ini? Tentu tidak bisa, tidak mampu ulama sendiri. Ini yang perlu diingat. Apalagi Majelis Ulama selama ini ya ibarat sekrup kan sekrup kecil saja dipandang kan. Nah, ini persoalan besar. Nah, sekarang dia tidak mampu untuk mengcover wilayah Sumatera Barat yang sebesar ini. Saya terima kasih kepada buya-buya saya di kabupaten kota sekarang ini yang jibaku. Dan harus kadang setiap sekali 3 hari harus koordinasi dan berbagai macam dengan berbagai kondisi mereka, keadaan mereka saat ini. Tidak semuanya mereka punya ekonomi yang kuat. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya meminta lagi berharap kalau bisa pertemuan kita ini bisa direkomendasikan, menyampaikan, dan saya juga akan menyampaikan kepada Pak Gubernur agar kita efektifkan kembali. Dalam perkara ini, Dinas Kebudayaan tidak boleh anggap sebagai dinas yang tidak terkait secara langsung. Saya merasakan itu, walaupun mungkin Bu Ranti tidak mau mengatakan itu terserah, tapi saya merasakan itu seolah-olah ini dinas tidak terkait erat dengan penanggulangan COVID. Nah, ini tidak benar. Nah, ini yang Buya, kita luruskan. sesuai permintaan Buya, ini ada Pak Melvi Abra, Kadis Pendidikan Bukit Tinggi. Kita persilakan Pak Melvi. Pak Melvi. Sepertinya Pak Melvi Abra. Silakan Pak. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena waktu juga membatasi pertemuan kita. Untuk yang terakhir. Pak Iwan, kan di situ kan ada Ibu Ranti, saya lihat itu. Silakan Bu ya. Nah, kita minta Bu Ranti gimana? Oh ya, silakan Bu. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada malam Buya, Om Safwan, semuanya, Pak Karim, Pak Wen, Daem, dan semua yang hadir lah. Makasih Buya. Sebetulnya banyak hal lah, Buya pasti sudah tahu semua lah, udah banyak yang Buya tahu. Tapi dari samalah rasa yang disampaikan Buya itu samalah, sehingga kami hari Rabu besok pagi jam 9 mengadakan pertemuan virtual ini juga dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wagub, dengan Nenek Mama Mundo Kanduang, membahas tentang langkah aplikasi, tapi tidak lagi ngomong bicara-bicara seperti ini lagi.
tapi sudah aplikasi bagaimana sebaiknya untuk turun ke lapangan. Dan kami sudah ngontak Daem juga sebetulnya, tapi belum ada nyambung, sehingga Emeraldi Catra, Daem, kami mau membahas bagaimana kita bisa langsung mengaplikasikannya, karena kalau dikatakan terlambat, mungkin tidak juga terlambat, memang tidak ada yang terlambat lah, tapi memang hari Rabu kami sudah membicarakan dengan Pak Gubernur, dengan beberapa tokoh dan yang akan menjadi narasumber bagaimana aplikasi dari yang kita bahas tadi. Kita mengikuti. Dan insya Allah mudah-mudahan Gayung Masambui dan kami Gubernur sebetulnya kan sudah memberikan amanah kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing penanganannya. Dan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Tapi tadi dikatakan memang kalau memang harus dikoordinir, kita siap. Makanya sebetulnya pemikiran ini sudah direncanakan untuk hari Rabu. Kita bicarakan melaksanakan langsung lah Pak, tidak lagi kalau membicarakan seperti ini, kita sudah dapat intinya bertobat kata Buya, kita berubah mindset untuk lebih betul-betul tidak sampai di pintu saja, tapi sudah harus masuk ke dalam, sudah harus sama-sama merasakan kembali Minangkabau itu gotong royong dan ekosistemnya. Itu yang rencana hari Rabu kita diskusikan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini juga bisa ikut. Kita bisa sama-sama membicarakan bagaimana aplikasi turun melaksanakan. Kita memang harus gotong royong. Tidak bisa saja pemerintah, tidak bisa saja perguruan tinggi, tapi memang harus semua lini harus kita libatkan. Itu barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan. Baik, Pak Melvi Abra. Pak Iwan, saya boleh. Pak Iwan, Carlo, boleh ke Bu? Sebentar boleh nggak? Satu saja, 1,5 menit. Carlo. Baik sih Pak Iwan. Bu Ranti, makasih ya yang akan dilakukan. Cuma saya ingin menyampaikan, tolong juga dilibatkan Elkam. Elkam, kenapa? Di negara-negara itu mereka masih hierarkinya ada, walaupun secara struktural mungkin tidak. Kalau tidak ada Elkam, MTKam. Saya tahu di Sumbar ini kan ada Elkam, ada MTKam. Supaya apa yang dikatakan Buya dan semua kita hari ini bisa terwujud dengan baik. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Carlo. Terima kasih Pak Carlo. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sepanjang yang disampaikan oleh Pak Dr. Emeraldi Catra tadi, kemudian Pak Dr. Wendra Yunaldi, dan kemudian juga Buya Gus Rizal Gazahar, pada intinya tidak bisa budaya bangsa ini memang harus dilibatkan. Baik, ada yang mau disampaikan Pak Wendra? Jadi begini, saya selalu terakhir lah penutupan begini. Kalau Buya dari segi agama, saya dari segi hukum. Sejak hukum kita menjadi individual, maka struktur sosial kita tambah rusak. Jadi begini Bu Ranti, kemudian termasuk Pak Gubernur, nanti kita harapkan termasuk pelatihan. Kenapa kemudian kepedulian terhadap kampung, kalau istilah kita itu tagak kampung, pakai kampung menjadi kurang. Sejak kemudian hukum sosial masyarakat dipakai, tapi tidak diproteksi oleh daerah. Contoh, saya pernah menangani kasus, ada wali nagari, kemudian pemudanya menangkap orang yang melakukan sumbang salah atau berzina di kampung. Kemudian diperiksa oleh polisi. Kemudian wali nagarinya tersangka, sampai ditahan sampai 6 bulan. Kemudian saya turun. Artinya apa? Kelemahan kita di Sumatera Barat adalah proteksi oleh pejabat-pejabat dan elit kita terhadap masyarakat yang peduli dengan kampungnya, itu tidak diproteksi. Kenapa? Orang hari ini mengalau wak ngurus, kalau ujungnya wak lo diperiksa polisi. Artinya apa? Ada kearifan-kearifan lokal, hukum-hukum adat yang berkembang di masyarakat sesuai adat Selingkah Nagari. Janganlah dibenturkan dengan hukum positif. Saya di kampus, karena ada mahasiswa 170 orang polisi dari 6 Polres, yang Sumatera Barat bagian utara, saya katakan, kalau ada persoalan hukum, serahkanlah sosial itu, serahkan hukum adat. Dan polisi, persoalannya adalah
kenapa orang tidak takut dengan hukuman, tidak peduli tegak kampung. Banyak orang berniat baik, tetapi ujungnya sampai ke polisi. Sehingga orang tidak lagi kalau kemudian dia diperiksa polisi gara-gara menegakkan hukum adat. Ini yang harus dilakukan di Sumatera Barat. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, kita minta pejabat-pejabat kita di Sumatera Barat, kepala daerah, bela ini hukum adat. Dan itu ada. Kalau tidak ada dasar hukumnya, silakan lihat. Dasar hukumnya di Undang-Undang Mahkamah Agung ada, Undang-Undang Lembaga Peradilan ada, di Konstitusi ada, di Undang-Undang Desa ada, banyak undang-undang yang memproteksi itu. Cuma persoalannya adalah masyarakat kita nenek mama, saya juga pernah mendampingi nenek mama yang ditampa kemenakan. Apa yang terjadi? Dia ditahan di polisi, sementara dia menegakkan marwah adat. Ini yang harus dilakukan. Ini kita tidak bisa kemudian berharap mereka kan, tetapi proteksi ketika mereka mengaktifkan kearifan lokal dan hukum adat Salingka Nagari itu tidak diproteksi oleh daerah. Dan saya yakin, silakan baca misalnya kenapa di Polri itu ada namanya Babintipmas. Babintipmas itu kalau dibaca filosofinya agar menghidupkan kearifan lokal dan hukum adat agar tidak semua perkara sampai ke polisi. Dan itu sudah ada 3 kesepakatan. Pertama, lembaga Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk menyelesaikan perkara sosial kemasyarakatan dengan cara-cara hukum adat. Cuma yang jadi persoalan, ketika ada yang keras, yang ada dekingan di belakang, mereka kemudian ditangkap. Ketika yang kemudian yang ditangkap itu punya mama atau punya saudara yang punya pangkat. Ini juga harus kita perhatikan nanti, agar piranti-piranti sosial kita di bawah, pagari, penghulu, nenek mama, ulama-ulama yang menegakkan sendi-sendi kehidupan di nagari-nagari, itu juga harus kita proteksi secara hukum agar mereka tidak takut. Saya tidak sebutkan nagarinya. Mungkin Pak Dr. Wendra, pada hari Rabu nanti, karena ada gubernur juga bisa disampaikan, saya pikir. Jadi ada stakeholder, jadi bisa langsung saja kita sampaikan ke beliau. Ya, artinya Bang Iwan, proteksi terhadap orang-orang yang menghidupkan perangkat adat Salingka Nagari di bawah harus kita pikirkan, jangan sampai mereka menjaga kampung tapi kemudian mereka bermuara di penjara. Mungkin itu Bang Iwan. Terima kasih. Baik, Pak Melvi Abra sudah bisa nyambung. Pak Melvi. Halo Pak Melvi. Baik. Ya, halo, Assalamualaikum. Oh ya, silakan Pak Melvi. Ya. Terima kasih. Saya sangat senang dengan kesempatan yang diberikan. Dari tadi saya mendengarkan banyak hal yang kita temukan di dalam diskusi kita. Sebetulnya negara kita, Indonesia, sekarang sudah keluarkan Undang Nomor 5 tahun 2017, itu tentang pemajuan kebudayaan. Dengan adanya pemajuan kebudayaan ini, saya rasa ini adalah momentum kita untuk mengembalikan marwahnya kebudayaan Minangkabau. Karena dengan dukungan undang-undang ini, saya melihat ada 10 pokok-pokok yang harus dimajukan di situ, termasuk adat istiadat kita. Kalau mungkin selama ini ada benturan-benturan dari pemajuan kebudayaan kita, atau kita bersekukuh dengan kebudayaan kita, ada benturan dengan hukum seperti yang disebutkan Pak Wendra tadi. Tapi dengan adanya pokok-pokok pemajuan kebudayaan ini, itu mungkin akan membela, ya, dalam tanda petik membela kita untuk memajukan kebudayaan kita. Karena di situ dikembalikan lagi bagaimana marwahnya kebudayaan dan pokok-pokok kebudayaan yang selama ini hidup dan berkembang. Nah, sekarang yang kita lihat bagaimana kita memperkuat perda kita kembali dengan mencun-inkan dengan pokok-pokok pemajuan kebudayaan secara nasional ini. Karena saya melihat bahwa ini adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita, undang-undang terlama ini prosesnya. Karena selama 35 tahun, dimasukkan tahun 82, baru disetujui tahun 2017. Artinya negara selama ini memang dalam tanda petik tidak begitu concern terhadap pemajuan kebudayaan. Nah, dengan adanya kesempatan ini, dengan adanya
COVID-19 ini, maka sebaiknya ya kita kembalikan, karena sudah ada payungnya dari atas pemajuan kebudayaan, maka kebudayaan daerah kita juga kita majukan lagi. Kita harus konsen terhadap ini gitu. Karena kalau kita biarkan, kami melihat bahwa ya anak-anak muda sekarang, generasi muda kita sekarang sudah cenderung tidak lagi memperhatikan budaya kita. Karena mungkin kita melihat bahwa kemajuan-kemajuan ini tidak juga kita bisa salahkan, tetapi karena ya seperti kata Buya-Buya juga, mungkin didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Tetapi akar budaya kita ini supaya tidak terlepas gitu. Jadi saya melihat dari inti dari yang diceramahkan, inti yang disampaikan oleh semua pihak-pihak tadi, saya melihat bahwa kita bisa bergerak sendiri, tetapi kita harus dipayungi oleh hukum tentang pemajuan kebudayaan ini, sehingga kearifan lokal yang kita buat ini tidak hanya kita sendiri yang melindunginya, tetapi kita juga harus dilindungi oleh negara, sehingga diperlukan seperangkat hukum yang melindungi pemajuan kebudayaan kita di daerah dengan pokok-pokok pemajuan kebudayaan yang sudah kita susun. Mungkin itu sedikit masukan buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melfi. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, karena waktu membatasi kita, terima kasih kepada Pak Emeraldi, terima kasih pada Dr. Wendra, kemudian terima kasih kepada Buya Gus Rizal, kemudian juga terima kasih pada Buya kita tadi yang sebagai pembanding. Apa kesimpulan diskusi kita malam ini? Saya yakin kita masing-masing mempunyai persepsi sesuai dengan pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Tetapi pada intinya memang negara ini dilahirkan dan dikuatkan dan dikonstitusionalkan adalah oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat lokal kita. Indonesia ini belum ada dan tidak akan pernah ada jika tidak ada kekuatan-kekuatan masyarakat lokal yang hidup di bangsa kita ini. Oleh karena itu sangat naif, sangat lucu dan sangat aneh. Dan bahkan kita tidak tahu apakah ini strategi global. Kemudian sangat gampang untuk menghancurkan Indonesia itu adalah dengan menghapuskan, menanggalkan, melepaskan masyarakatnya dari nilai-nilai kulturalnya sendiri. Ketika itu sudah hapus, maka masyarakat itu sudah menjadi masyarakat global, maka dia tidak akan punya nilai apapun untuk berjuang dalam kehidupannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas atensi dan partisipasinya dalam diskusi Bakaba Forum malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa jadi referensi dan sekaligus bahan untuk regulasi bagi bapak-bapak dan ibu yang bertindak sebagai pengambil kebijakan di daerah kita. Mohon maaf dari saya sebagai pembawa acara. Kita ucapkan terima kasih kepada bakaba.co, kemudian juga kepada Sumber Time, dan insya Allah pada setiap malam Jumat dan malam Selasa kita akan diskusi rutin. Kita akan undang bapak-bapak, ibu-ibu kembali dengan narasumber, insya Allah untuk Selasa besok, itu Portal Bangsa Institute, Bapak salah seorang dosen dari Jakarta, kemudian juga dari Ibu Titi Perludem, terkait dengan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. COVID belum jelas kepastiannya, tetapi pilkada tetap dipaksakan untuk dilaksanakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan oleh Profesor Eri Mayeri trial. Kalau mematiannya Mbak Alonso, kalau mematiin itu kan topik. Bizi görmedi şayet. Trial.